Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hari ini kita melanjutkan sedikit sambil mungkin sedikit refresh yang lalu ya tentang bab toharoh. Kenapa harus bab toharoh yang ada pertama kali di kitab-kitab fikih? Karena memang di dalam Islam kesucian dan bersuci menjadi dasar diterimanya amal ibadah khususnya salat. La salata illa bituhrin, tidak sah salat seseorang kecuali kita sudah toharoh. Pengertian toharoh apa? Toharoh adalah menghilangkan najis. Ya, sama ada najisnya itu terhitung sebagai hadas kecil ataupun hadas besar. Najis yang nampak ya aini ataupun najis yang tidak nampak, najis maknawi ya. Makanya kenapa suka disebut hadas kecil, hadas besar. Rata-rata yang disebut berhadas besar yang harus mandi ya, itu malah najisnya najis maknawi. Ya, jadi contoh misalnya ada orang yang sedang junub. Apakah kita nggak boleh nyentuh yang sedang junub? Dia najis? Enggak. Tapi dia dalam kondisi butuh toharoh yang besar, yaitu mandi wajib. Ya, adapun kalau kita mengatakan justru hadas kecil, yang disebut hadas kecil itu kalau buang angin, BAB, BAK, justru hadas kecil. Kalau mau sholat nggak perlu mandi, cukup berwudu saja. Ya, dan orang yang habis pipis misalnya, kalau dia udah bersih-bersih, udah istinja, ya kita sentuh-sentuh dia juga nggak masalah gitu kan ya. Dalam artian ini penting untuk memahami, bicara tentang tohara berarti bicara tentang bersuci. Adapun untuk sempurnanya ibadah di dalam Islam bukan hanya bersuci secara fisik, ternyata bersuci juga secara spiritual, secara ruhiyah. Artinya suci niat. Ya, dari awal harus suci niat. Kalaupun kita sudah wudhu, kita sudah mandi, bersih dan suci tempat ibadah, pakaian, tapi niatnya salah pun akan tertolak juga salatnya. Makanya kenapa kalau kita lihat dalam surat Al-Ma'un, Allah SWT justru mengatakan, fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang sholat. Nah, kok sholat juga diancam neraka wail? Mungkin ada orang yang mengatakan, kalau begitu nggak usah sholat sekalian. Kalau nggak sholat, neraka sakor ya. Masalakakum fi sakor qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian masuk neraka sakor? Karena kami nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat, nggak mau sholat, nerakanya sakor. Kalau sholat, tapi niatnya salah, sholat tapi kurang ikhlas, terancam neraka wail gitu ya. Kenapa? Ternyata ketika disebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang salatnya ketika mengerjakan salat itu niatnya memang bukan benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, tapi mengerjakannya karena orang lain mengerjakan juga. Nggak enak sama orang lain. Makanya bangkitnya sahun, lalai ya, lalai dari mengerjakannya, lalai dari waktunya. Males-malesan sampai waktunya habis. Kalaupun ngerjain juga karena kepaksa gitu ya. Walladzina yura'un, dan orang-orang yang riya. Ketika sholat pun ingin dilihat dan dinilai oleh manusia. Wa yamna'unal ma'un, dan ternyata orang-orang yang sholatnya tidak berdampak sosial. Yamna'unal ma'un, mencegah orang lain dari memberikan bantuan kepada sesama. Ini juga terancam neraka wail. Nah, itu kalau dilihat dari apa? Dari sisi kebersihan hati. Ternyata sholat kita saja, untuk yang simpel bicara masalah sholat, karena sholat itu tiangnya agama, dia harus suci dua hal. Suci pakaian, suci tempat sholat. Itu yang pertama, secara fisik. Yang kedua dan yang terpenting adalah suci niat. Ya, jadi ternyata harus ikhlas. Kalau sudah benar caranya saja, kalau nggak ikhlas tertolak di dalam Islam. Nah, itu bab toharoh ya. Ada toharoh yang pelajaran akidah, ada toharoh pelajaran fikih, dan yang kita pelajari adalah toharoh pelajaran fikih. Fikihnya fikih ibadah, jadi lebih kepada praktek teknis gitu ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas bicara tentang apa yang disucikan, maka ketika toharo itu mensucikan diri kita dari jenis-jenis najis, jelas ya, dari an-najasat, jenis-jenis najis gitu ya. Najisnya apa? Sudah kita bahas kemarin, dari yang namanya bangkai, kecuali bangkai laut ya, kecuali bangkai air. Ya, kemudian belalang itu juga kecuali, termasuk pengecualian. Selebihnya kalau bangkai darat, kemudian juga bangkai hewan udara, itu semuanya najis. Dari apa lagi? Dari darah yang mengalir, dari daging anjing, daging babi, liur-liurnya gitu ya. Dari kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan, itu semua diantara dari jenis-jenis najis.
Sampai juga kita masuk ke dalam mani, madhi, wadi. Apa itu mani, madhi, wadi? Ya, ketika disebut mani tentunya cairan yang keluar dari laki dan perempuan. Kalau di dalam pengertian fikih bukan laki-laki saja yang punya mani. Ya, jadi mani laki dengan mani perempuan kalau ketemu jadi anak kata Rasulullah. Ya, dan itu keluarnya dengan rangsangan seksual kuat. Makanya kalau keluar mani harus mandi. Adapun kalau keluar madhi, kalau perempuan biasanya bilangnya keputihan. Ya, kalau perempuan biasanya bilangnya keputihan madhi itu. Ya, karena banyaknya aktivitas, karena kecapean, karena banyak pikiran, atau justru karena ada jamur sesuatu di daerah kemaluan kita, maka bisa keluar madhi. Nah, kalau keluar gimana? Membatalkan wudhu, tapi ya dia membatalkan sholat juga, tapi harus wudhu, tidak perlu mandi. Adapun wadi, itu selaput putih yang keluar bersamaan air pipis. Laki perempuan ada semua itu tiga-tiganya, mani, madhi, wadi. Bedanya cuman kalau di madhi, madhinya perempuan karena banyak aktivitas, banyak pikiran, kecapean, keletihan, atau daerah situ, daerah kemaluan itu ada penyakitnya. Tapi kalau laki-laki keluar madhi karena rangsangan seksual ringan. Jadi bukan rangsangan seksual kuat. Ya persamaannya adalah kalau keluar mani harus mandi, kalau keluar madhi maka harus wudhu kalau mau sholat gitu ya. Itu mani, madhi, wadi. Nah kemudian juga kita bicara juga kemarin sekilas tentang darah ya. Jadi satu dengan fikih darah. Ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah. Adapun kalau darah haid dengan istihadah dari akar kata yang sama, hadah mengalir. Ya, jadi kalau haid itu darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita karena si wanitanya sehat. Darahnya rutin keluar. Ya, hadah mengalir. Adapun istihadah darah yang mengalir tapi tidak pada waktunya. Di luar waktu haid maka istihadah. Kalau orang haid dilarang sholat, orang istihadah justru wajib sholat. Kadang-kadang pertanyaannya suka salah. Boleh sholat nggak Ustazah? Bukan boleh, wajib. Kalau boleh itu mubah. Kalau wajib itu kudu gitu ya. Jadi orang yang istihadah tetap wajib sholat. Walaupun darah yang keluar bukannya flek. Walaupun darah yang keluar mengalir deras, tetap wajib sholat. Karena dia bleeding. Dia penyakit darah yang keluar di luar waktu haid. Di luar waktu yang normal. Beda dengan nifas. Kalau nifas darah yang keluar begitu bayi keluar, janin keluar, atau kalaupun keguguran, hitungannya ya maka nifas kalau dihitung dari 4 bulan ke atas. Tapi yang 4 bulan ke bawah hitungannya keguguran, maka terhitungnya istihadah. Itu di dalam pengertian fikih. Ya, jadi kalau kita lihat di antara fikih-fikih darah, adapun haid dilarang hubungan suami istri. Nifas dilarang hubungan suami istri. Kalau istihadah diperbolehkan hubungan suami istri karena dia bukan darah kotor, bukan haid dan bukan nifas. Ya, maka kalau istihadah diperbolehkan karena waktunya kadang-kadang panjang. Walaupun begitu kebanyakan kita pasti risih. Ya, oleh karena itu tetap harus segera dicek, diperiksakan ke dokter, cari penyebabnya, kenapa ada istihadah, kenapa bleeding gitu ya. Apalagi biasanya yang usia-usianya sudah 50-an ya, menjelang 50 lah jelita, jelang 50 tahun ya. Itu sudah mulai nggak teratur jadwal menstruasinya, maka sudah mungkin juga premenopause ya. Sehingga boleh jadi kebanyakan dari wanita-wanita yang menjelang 50 tahunan ini suka istihadah. Entah dia keluar flek ya, entah itu darahnya berkepanjangan, haidnya berkepanjangan lewat dari 15 hari, maka hitungannya adalah istihadah. Tetap harus salat. Masalahnya mungkin kebanyakan pertanyaan adalah gimana, apakah perlu mandi setiap kali mau salat? Tidak perlu. Mandinya cukup ketika, ini mandi wajib ya, bukan wajib mandi ya. Kalau wajib mandi tiap hari wajib mandi karena bau kalau nggak mandi. Tapi kalau mandi wajib, mandi yang memang diniatkan untuk liraf'il hadatsil akbar, untuk mengangkat hadas besar, maka itu yang diguyur seluruh tubuh, nggak perlu pakai sampo sebenarnya, ya. Cukup mengguyur seluruh tubuh, cuman kalau kita ngerasanya, aduh kayaknya nggak enak, baunya, ya oke lah, itu karena bau, bukan masalah syarat mandi wajibnya. Kalau syarat mandi wajib nggak perlu pakai sampo. Meratakan air ke seluruh tubuh, cuman itu saja. Ya, rata sekali jebur 2 kali, 3 kali selesai. Nah, oleh karena itu ketika kita mengatakan mengangkat hadas besar dari kondisi kita haid, bersih, atau lewat 15 hari pas di hari ke-15, mandi wajib, jebur-jebur, selebihnya silakan berwudu ketika akan sholat. Waktu wudunya sudah harus masuk waktu sholat.
sudah azan waktu salat baru berwudu. Untuk orang yang istihadah tidak boleh 1 kali wudu dipakai buat 2 kali salat, 3 kali salat, walaupun dia tidak buang angin misalnya. Tapi darahnya ngucur terus, makanya setiap kali mau salat harus berwudu lagi, ya. Itu kondisi orang istihadah. Adapun orang nifas, adapun orang haid ada waktunya. Kalau orang haid secepat-cepatnya sesaat sama dengan orang nifas secepat-cepatnya sesaat. Oleh karena itu Fatimah Zahra disebut Zahra bunga, kembang, putrinya Rasulullah SAW karena ternyata hitungan nifasnya cuma 1 kali waktu sholat. Maghrib melahirkan, Isya sudah berhenti. Ya, dia langsung sholat itu Isya. Jadi nggak nunggu 40 hari kayak kebanyakan orang Indonesia. Dipikirnya cuti sholat 40 hari. Padahal tidak. Ketika darah berhenti, dia wajib sholat. Mandi dan harus sholat. Bukan nunggu 40. Dan kalau misalnya kita sudah 2 minggu melahirkan, suka ada yang nengok, jenguk, nanya, masih nifas ya? Kok belum sholat? Jawabannya suka salah. Iya, belum 40. Nah, ini jawaban yang salah ya. Harusnya ketika dia tidak sholat, alasan utamanya adalah karena darah nifasnya masih mengalir. Dan memang belum habis 40 hari. Adapun kalau memang belum 40 dan darah nifasnya sudah berhenti mengalir, dia wajib mandi dan dia harus sholat. Jadi ini bukan cuti sholat ya. Ada juga yang lucu, kemarin belum lama ada yang konseling. Ustazah, saya sedang lagi program, katanya dia lagi program kehamilan sebenarnya. Entah dia minum pil apa dari dokternya, ternyata dalam kondisi program ini sampai 2 bulan, 3 bulan nggak haid. Apakah setiap bulan saya kosongkan 7 hari untuk tidak sholat? Wah, saya bilang aturan mana gitu ya. Ketika tidak keluar darah haid, ya tetap sholat ya. Enggak ada yang bilang, siapa yang bilang? Saya bilang. Kalau yang bilang ustadz atau ustazah perlu saya cross check ini belajar di mana. Ya, jadi nggak ada istilah cuti sholat ya. Dalam sebulan kalau misalnya, aduh saya nggak keluar-keluar haid nih, kalau gitu saya cuti sholat 7 hari. Karena ternyata di tes prek tidak hamil gitu ya. Tidak hamil, kemungkinan kemudian dia mengatakan kalau gitu harusnya keluar haid. Nah, ini nggak ada istilah cuti. Jadi kita akan berhenti sholat ketika darah haid mengalir, ketika nifas keluar, keluarnya nifas bersamaan dengan bayi ya. Darah-darah yang sebelum janin keluar bukan nifas, tetap hitungannya istihadah. Ada kalanya sebelum melahirkan 3 hari suka keluar darah. Ya itu bukan nifas, itu istihadah, tetap harus sholat. Tapi mules ustazah kontraksi, sholatlah sambil duduk. Nggak kuat duduk sambil baring, yang penting sholat. Karena masih wajib, gitu ya. Adapun masalah pembersihannya itu intinya darurat. Bersihin-bersihin darah-darahnya, bersihin kayak misalnya istihadahnya itu darurat. Boleh diganti, boleh nggak diganti pantinya. Tapi yang jelas berwudulah, kemudian sholatlah. Ya, itu gambaran tentang apa yang sudah kita bahas beberapa pekan lalu ya, tentang toharoh. Kalau ada yang ditanyakan nggak masalah. Nah, kali ini kita melanjutkan bab toharoh yang tinggal sisa lagi, belum selesai waktu itu ya. Saya boleh share screen atau nggak perlu share screen? Udah di open kok Ustazah, silakan. Belum. Eh? Coba dijadikan host dulu sebentar. Oke. Sebentar deh saya balikin lagi. Salah. Kok nggak ada? Di partisipan. Iya, sedang dicari. Oke. Iya. Oh, ini keklik lagi. Oke, udah Ustazah. Ya. Oke. Ya, kita bahas sedikit tentang sunnah fitrah. Semoga ini memang belum dibahas. Seingat saya sih belum dibahas ya. Karena belum. kemarin kita fokus di darah. Kita fokus juga di toharo tentang najasat, tentang jenis-jenis najis ya. Termasuk mungkin yang sering saya ulang-ulang adalah syarat air mutlak. Rasa, warna, bau harus kosong ketika air itu digunakan untuk bersuci ya. Karena saya khawatir saja di era pandemik ini kadang-kadang kita masukin entah itu desinfektan gitu ya ke dalam bak mandi ataupun apa intinya untuk membersihkan bakteri ya. Pokoknya kita pengen segala jenis produk-produk yang memang sebenarnya sih untuk agar steril gitu ya airnya. Tapi ternyata tidak masuk air mutlak. Jadi lebih bagus disediakan khusus 1 ember kecil saja untuk air mutlaknya.
Karena memang silahkan kita mau pakai apapun produknya yang memang khusus untuk mensterilkan air ya ataupun membersihkan air dari unsur bakterinya, akan tetapi penting untuk sahnya berwudu dan sahnya mandi dan sahnya istinja atau cebok. Ya, istinja itu cebok ya. Jadi untuk 3 hal ini penting sekali, wudu, mandi dan istinja. Ya, maka ini harus pakai air mutlak yang rasa, warna, bau kosong. Tidak boleh dicampur apa-apa. Walaupun kita mengatakan itunya kan airnya suci, oke suci. Kalaupun ada misalnya antiseptiknya suci jelas. Wangi sabun juga suci, tapi tidak mensucikan. Sedangkan syarat kita agar sah ibadahnya, air yang digunakan harus air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Ciri air mutlak adalah 3, rasa, warna, bau, kosong. Nah, ini penting karena di mana-mana banyak yang suka ditaruhin antiseptik, bak mandinya ya. Begitu kita nyium wangi sih, jelas wangi. Tapi ini tidak bisa dijadikan alat bersuci. Walaupun airnya suci. Ya, jadi apalagi untuk cebok, kadang-kadang kita girang banget kalau untuk istinja tuh bersih-bersih pakai air yang sudah wangi. Ya, misalnya Dettol lah saya sebut nama produk gitu ya. Misalnya, oke, airnya suci tapi tidak mensucikan secara hukum fikih Islam. Jadi tetap harus ada satu ember sedikit, satu ember saja ya, nggak apa-apa yang kecil, yang memang airnya air mutlak untuk 3 hal penting di kamar mandi. Untuk cebok, istinja ya, untuk mandi dan untuk berwudu. Wudu mah dari keran, oke nggak masalah kalau dari keran. Atau dari bak, tapi jangan yang ada antiseptik ataupun desinfektannya ya. Itu yang paling penting, mungkin sering-sering diingat 3 unsur air mutlak adalah rasa, warna, bau, kosong. Nah, di antara bab toharoh, kita juga masuk dalam pengertian ada adab qadaul hajat dan ada sunnah fitrah. Ini juga bab toharoh ya. Nah, kemudian kita lihat kalau sunnah fitrah itu apa yang disebut sunnah fitrah? Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan fitrahnya seorang manusia muslim. Di antara sunnah fitrah adalah berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Sebelum kita masuk sunnah fitrah yang lain, kita bahas yang ini dulu. Bicara tentang yang paling simpel dulu, mencukur bulu kemaluan atau memotong. Sebenarnya tidak perlu dicukur habis juga nggak apa-apa, ya, tapi dipotong, cuman masalahnya dipotong itu riskan kan ya, khawatir terpotong, makanya kenapa kadang-kadang mencukur. Nah, adapun naftul ibit sebenarnya mencabut. Jarang ada orang yang kuat nahan sakit ya. Walaupun sekarang udah banyak yang produk wax ya, pakai wax dicabut-cabut begitu. Cuman kalau saya sendiri sih lebih suka nyukur gitu ya. Dan ternyata kalau untuk yang rutin mencukur, entah itu bulu kemaluan ataupun bulu ketiak, itu lama-lama nggak sering tumbuh. Nggak cepat tumbuh. Kalau rutin nyukur misalnya tiap Jumat, atau kata Rasulullah SAW, paling maksimal adalah 40 hari. Jangan lebih dari 40 hari. Nanti lebat kayak hutan belantara ya. Jangan, karena memang kita yakin sekali kalau apalagi bicara tentang mencukur bulu kemaluan ya. Makanya kenapa setiap kali melahirkan kan kadang-kadang suster itu berisik ya kalau ada orang-orang yang ternyata bulu kemaluannya tidak dicukur. Ada yang terpaksa susternya nyukurin gitu ya. Kenapa? Karena memang sebenarnya kebersihan ya daerah tersebut nanti juga berpengaruh kepada apa bayi yang keluar, bayi yang lahir. Dan ini juga hikmahnya kenapa kalau kita ke dokter kelamin itu selalu hubungannya kan SPKK, spesialis kulit dan kelamin. Kalau kelamin bersih, kulit bersih. Kalau kulit kotor bisa ditebak mungkin kelaminnya kotor gitu ya. Jadinya daerah situ memang harus dijaga kebersihannya. Sehingga penting sekali untuk kita lihat betapa Islam sudah menganggap ini adalah sunnah, ya sunnahnya, fitrahnya gitu ya. Sudah sunnah fitrahnya seorang manusia lagi ya. Menjadi sunnah-sunnah Rasul dan kemudian untuk menjaga fitrah agar manusia tadi betul-betul menjadi wanita, menjadi manusia yang beriman. Ini laki perempuan sama ya. Mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, kalau nggak sanggup dicabut, oke dicukur. Ya, yang paling penting lagi kalau bicara masalah mencukur bulu kemaluan ini nggak boleh orang lain ya yang nyukurin karena beberapa kabar saya dengar ada salon-salon khusus untuk yang bantu nyukurin. Nah, nggak boleh nih. Ya, karena ini daerah khusus. Kita sendirilah yang nyukur daerah-daerah kemaluan itu ya. Kemudian memotong kuku. Potong kuku jelas setiap Jumat sunnahnya. Mencukur kumis, ini untuk pria ya. Mencukur kumis juga merapikan ataupun mencukur habis. Adapun kalau jenggot, nanti kita akan masuk slide berikutnya, itu sunnahnya justru dipelihara. Dipelihara saja, nanti kita akan bahas bicara masalah jenggot, ada batasannya. Nah, adapun berkhitan, kenapa saya akhirkan? Karena memang sunnah muakkadah bagi laki-laki dan makrumah.
bagi wanita. Apa itu makrumah? Menjaga karomah, kemuliaan, khususnya ketika melihat background, latar belakang dari nenek moyang kita yang keturunannya agak-agak kurang baik, tanda kutip misalnya ya. Jadi Rasulullah SAW sendiri tidak menganjurkan bayi-bayi perempuan dihitan, sebenarnya tidak menganjurkan. Sampai Rasul itu mengatakan sebisa mungkin kalau terpaksa, kalau kepepet, darurat, dihitan, itu tidak boleh dipotong klitorisnya, kata Rasulullah. Hanya boleh tergores seperti tergores silet saja. Ya, klitoris tidak boleh dipotong. Nah, ini yang bahayanya ternyata rata-rata wanita Indonesia klitorisnya dipotong ketika dihitan. Sehingga wanita-wanitanya frigid. Kalau disentuh suaminya kayak gedebong pisang. Gitu ya. Nah, ini yang paling bahaya. Ternyata sebenarnya klitoris tidak boleh dipotong. Rasul sudah wanti-wanti. Jangan dalam-dalam memotong klitoris. Cukup hanya menggores saja. Sebisa mungkin justru tidak dipotong dan tidak dihitan sama sekali, kecuali ya kita melihat background nenek moyang yang kurang baik. Yang kurang bagus dalam artian mungkin naudzubillah ada yang rada-rada nakal, maka keturunannya silahkan dihitan, itu pun tidak boleh dipotong. Cukup bukan diiris, kayak kita kesilet ya. Cukup disayat sedikit kayak kita kesilet sedikit. Nah, itu pun sudah meredakan syahwat. Sehingga kalau kita lihat ya, ternyata di masyarakat Arab jahiliyah saja, itu hanya bangsa Fir'aun saja yang memotong klitoris wanita. Kenapa dipotong? Kisah Nabi Musa alaihi salam. Ya, jadi memang disebutkan Fir'aun ini yang suka menyiksa ya bangsanya, menyiksa rakyatnya dan mempermalukan wanitanya. Apa itu mempermalukan wanitanya? Dipotong klitorisnya, dijahit. Ya, itu namanya khitan Fir'auni. Itu dijahit terus sampai ke arah daerah, jadinya kemaluan wanita tuh dijahit dari atas, klitorisnya dipotong, terus sampai ke arah keluarnya haid, tempat melahirkan anak. Itu hanya disisakan sebesar biji kurma. Ya, hanya disisakan sebesar biji kurma. Itu khitan Fir'aun, kejahatan bangsa Fir'aun dulu terhadap Bani Israel. Ya, ini ketika di masa-masanya Mesir dulu ya, ketika Fir'aun masih berkuasa di Mesir. Kenapa begitu? Gara-gara salah seorang Fir'aun, salah seorang raja bermimpi nanti akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya. Maka kenapa wanita-wanita semuanya dihitan Fir'aun? Karena ketika wanita dihitan Fir'aun, dia pasti membutuhkan paraji, dukun beranak. Harus membutuhkan dukun beranak ketika melahirkan. Jadi aslinya wanita itu melahirkan sendiri bisa, kayak Maryam, ibunda Nabi Isa. Sebenarnya melahirkan sendiri bisa. Ya, ataupun hanya dengan bantuan sedikit saja bisa. Tapi ternyata kita jadi tergantung dengan apa? Dukun beranak. Yang semua dukun beranaknya itu sudah ditraining oleh Fir'aun. Kalau bayinya laki-laki, bunuh. Kalau bayinya perempuan, biarkan. Ya, kenapa? Karena memang semua bayi laki-laki ya diprediksi akan menghancurkan kerajaannya. Ya, Fir'aun lupa. Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Dia bisa buat makar, Allah juga punya makar, dan makar Allah sebaik-baiknya makar. Wa alqat ilaiha mahabbatan minni. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya aku berikan rasa cinta sedikit di hati dukun beranak, di hati parajinya, ibu Musa. Jadi begitu melihat bayi Musa, dia nggak ngebunuh, malah kerjasama sama ibunya Musa, ya untuk apa? Melarung Musa, ditaruh di tabut, di kotak ya. Masuklah Musa ke kerajaan Fir'aun, bayi kecil gitu ya. Satu-satunya yang selamat di antara seluruh bayi laki-laki. Nah, itu khitan Fir'aun. Itu di masa Nabi Musa alaihi salam. Adapun di masa Rasulullah SAW, seorang wanita dianjurkan untuk tidak dikhitan. Kecuali latar belakang keluarganya kurang baik, atau dilihat ketika usia 2 tahun, 3 tahun. Oh ternyata anak wanita ini petakilan, pecicilan, loncat sana, loncat sini gitu ya. Oke, boleh dibawa ke dokter, ke tabib atau ke dukun beranak, digores sedikit, bukan dipotong klitorisnya. Kalau dipotong klitorisnya itu jadi kejahatan seksual, karena akhirnya dia jadi frigid. Disentuh suaminya nggak nyetrum, disentuh suaminya, pokoknya kayak gedebong pisang. Ini berbahaya bagi rumah tangganya, kata Rasulullah. Nah, rata-rata orang Indonesia itu dihitan habis klitorisnya. Makanya kalem-kalem perempuannya. Ya, kenapa? Karena dihitan habis. Itu pun saya tahunya ketika waktu di Mesir dulu, banyak mahasiswi-mahasiswi baru yang datang ke Mesir dalam kondisi sedang hamil, gitu ya. Jadi diantar oleh suaminya biasanya ke dokter melahirkan, ya, ke dokter kandungan. Itu dokter kandungan kalau misalnya mahasiswinya baru kan belum ngerti bahasa Arab.
Saya sering dimintain bantuan untuk translator. Ya, jadinya itu sampai dokternya bilang, ya Allah miskinah katanya, antuna miskinah, kasihan kalian wanita Indonesia, kulukun makhtunah, kalian semua dihitan katanya. Jadinya itu satu hal yang bikin terkejut. Oh ternyata memang tidak dianjurkan. Pantesan wanita Indonesia tuh kalem, melahirkan diem, nggak jerit-jerit, ya. Kemudian selalu kalem lah pokoknya. Kalau orang-orang Arab itu berisik, melahirkannya jerit-jerit, karena memang rata-rata tidak dihitan, sensitivitasnya klitoris itu kerasa di sana. Ya, jadinya kalau orang Indonesia kalem, wong klitorisnya nggak ada, jadi nggak jerit-jerit gitu ya. Nah ini yang paling bahaya juga, ternyata masalah hubungan suami istrinya. Jadi kepekaannya kurang. Nah jadi rata-rata dilihat 2 tahun, 3 tahun bayi-bayi wanita ini, anak-anak perempuan kalau dia lincah banget, loncat sana loncat sini, barulah digores sedikit. Nah itu sesudah kurang lebih tahun 97 kalau saya nggak salah, 97 itu di Mesir mulai ada peraturan di dunia kedokteran ya. Semua bidan, semua dokter dilarang. Jadi peraturan resmi. Ternyata WHO punya peraturan, tidak boleh menghitan bayi perempuan. Saya pikir cuman ada berlaku di bangsa Arab. Begitu saya kembali 2005 ke Indonesia, ternyata memang di Indonesia juga sama. Saya melahirkan anak ke-6, perempuan. Di Indonesia saya tanya sama bidannya, dihitan nggak? Saya maksudnya mau bilang jangan dihitan gitu ya. Jangan dihitan ya, karena anak-anak perempuan saya di Arab nggak ada yang dihitan di luar negeri. Ketika lahir nggak ada yang dihitan. Saya mau bilang jangan dihitan ya, ternyata bidannya senyum. Mi, udah nggak ada yang dihitan lagi kok sekarang. Kok itu ada betadinnya? Iya, sengaja. Supaya orang tua kalau yang pengen anaknya dihitan, kita tinggal bilang, udah ada betadinnya, padahal memang ada peraturan tidak boleh menghitan anak perempuan. Karena kalau tidak teliti, dokternya ataupun bidannya itu akan memotong klitoris dan itu menjadi kejahatan seksual. Karena si wanita jadi frigid nantinya. Ya, itu sekilas tentang hitan. Jadi bagusnya ke depannya kalau anak-anak perempuan lahir jangan dihitan, tapi dititik beratkan kepada pendidikan. Pendidikan adab, pendidikan akhlak ya. Nah, tapi kalau kita lihat usia 2 tahun, 3 tahun kita resah ngelihatnya kok ini kok anak perempuan kayak laki-laki ya, loncat sana loncat sini. Nah, silakan boleh bawa ke dokter minta digores sedikit saja klitorisnya. Itu sudah meredakan syahwat. Ya, itu catatan. Ternyata Rasul melarang anak perempuan dihitan. Tapi kalaupun ada, itu bentuknya makrumah agar mendatangkan kemuliaan si wanita agar lebih kalem. Jadi kalau anaknya 2 tahun, 3 tahun sudah kalem, mohon anak perempuan yang sudah kalem, pendiam, jangan dihitan. Ya, kasihan. Nanti disentuh suaminya cuek aja dia. Ya, tidak ada responnya. Ya. Kemudian kita lihat, nah ini termasuk sunnah juga. Sunnah fitrah memanjangkan jenggot untuk laki-laki dan sunnahnya tidak lebih dari segenggaman tangan. Ya, segini. Ini nggak lebih. Sunnahnya segini kata Rasulullah. Selebihnya boleh dipotong. Ya, sunnahnya segenggaman. Lebihnya boleh dipotong. Dan merapikan rambut, meminyaki, dan juga menyisir. Ya, kita lihat ternyata bicara masalah dandan, ngerapihin rambut ini laki-laki dan perempuan sunnahnya. Ya, sunnahnya untuk laki-laki dan perempuan untuk merapikan rambut, meminyaki rambut dan menyisir rambut. Kebiasaan untuk wanita-wanita yang pakai hijab, suka males nyisir ya. Ini nggak boleh, nggak ngikutin sunnah ini. Harusnya tetap nyisir, minyakin gitu ya. Kemudian dikasih hair tonic, kemudian kemudian merapikan rambut. Dan juga ternyata bicara berdandan, sunnah bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Ketika Allah SWT ya memerintahkan wanita berdandan buat suaminya, maka ternyata Allah juga memerintahkan laki-laki berdandan buat istrinya. Dan kasus ini sudah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ketika ada seorang sahabat terkenal dengan predikatnya sebagai Ahlus Sufah. Predikatnya sebagai Ahlus Sufah ini adalah sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, yang tinggal di Sufah. Yang sering kadang-kadang orang zaman sekarang bilangnya Sufi ya. Orang Sufi yang tinggal di emper masjid. Sufah itu emper masjid. Abu Darda, seorang Abu Darda. Abu Darda ini Ahlus Sufah sebelum dia menikah. Begitu sudah menikah, punya istri, masih betah juga di emper masjid. Istrinya sering ditinggal. Dia suka ibadah. Ya, jarang di rumah. Jadi suatu ketika Salman Al-Farisi ya, sahabat Abu Darda datang ke rumah Abu Darda ingin berjumpa dengan Abu Darda. Kemudian terkejut, yang bukain pintu istrinya Abu Darda, yang bukain pintu Ummu Darda. Kenapa terkejut? Karena melihat penampilan Ummu Darda lecek gitu ya. Nggak dandan, nggak rapi, pokoknya lecek lah. Kata Salman apa?
Wahai Ummu Darda, kenapa engkau tidak berdandan buat Abu Darda? Kata Ummu Darda, saya dandan buat siapa? Abu Darda sepanjang siang puasa, sepanjang malam tahajud, saya dandan buat siapa gitu ya, dicuekin. Akhirnya kata Salman, wah nggak bener nih rumah tangga sahabatnya. Salman pergi dari rumah Abu Darda menuju Rasulullah SAW dan menceritakan, mengadukan. Ya Rasulullah, rumah tangga sahabatku Abu Darda di ujung tanduk. Salman ceritakan begini, begitu, begini, begitu. Nah, ternyata Abu Darda pulang ke rumahnya dan disambut oleh Ummu Darda. Sambil mengatakan tadi saudaramu, sahabatmu, Salman datang menasehatiku begini dan begitu. Marah Abu Darda. Apa urusan Salman dengan rumah tanggaku? Maka Abu Darda pun pergi menuju rumah Rasulullah menceritakan kondisinya, sedangkan Rasul sudah dengar dulu kasusnya dari Salman. Apa komentar Rasul ketika selesai Abu Darda bercerita? Wahai Abu Darda, sodako akhoka Salman. Apakah kamu puasa hari ini? Iya, kata Abu Darda. Batalkan, kata Rasulullah. Disuruh batalkan dan disuruh nyisirin rambut, merapikan rambut, meminyaki, pakai minyak wangi, suruh pulang. Jadi disuruh dandan sebelum pulang. Ya, maka sampai rumah ya Ummu Darda sudah dandan, Abu Darda sudah dandan. Ya, itu yang diharapkan kewajiban dalam rumah tangga. Jangan istri cantik kayak bidadari, suaminya kayak tukang kebun. Atau sebaliknya, gitu ya. Ya, kadang-kadang suaminya ganteng, bersih, wangi, istrinya bau dapur. Ya, ini juga nggak boleh. Tetap harus ada hak dan kewajiban yang merupakan sunnah fitrah yang harus dipenuhi di dalam rumah. Nah, terus kemudian termasuk sunnah fitrah yang lain tidak mencabut uban ya. Uban-uban yang ada tidak boleh dicabut. Ya, kenapa tidak boleh dicabut? Kadang-kadang suka gatel Ustazah, banyak yang bilang begitu. Ya, tahan saja kalau gatel, disisir aja gitu ya, jangan dicabut. Dan yang sunnahnya juga mewarnai uban. Kok diwarnai? Bukankah nggak boleh menyemir rambut dengan warna hitam? Iya, sunnahnya bukan hitam. Sunnahnya pakai henna. Ya, pakai henna artinya warnanya jadi blonde pirang. Tapi dari henna, karena henna itu herbal ya, tidak mudarat. Adapun dengan pewarna sintetis mudarat. Terserap ke jaringan kulit, ya, lewat aliran darah, bisa terbawa terus, merusak ginjal. Nah, jangan sampai. Kalau pakai yang sintetis, pakai zat kimia, lebih bagus pakai yang sifatnya alami ya, seperti apa? Henna, tumbuhan henna ataupun katam. Katam itu daun cincau. Jadi kalau hitamnya hitam henna ataupun hitamnya hitam daun cincau silahkan, dia tidak akan bertahan lama. Mungkin 3-5 hari saja sudah ada gradasi warna yang tadinya hitam jadi coklat kemerahan, lama-lama jadi pirang. Itu dibolehkan. Yang tidak boleh yang hitamnya permanen. Sebulan hitam terus. Ya baru kemudian turun yang hitam, timbul yang putih. Nah itu aslinya putih. Itu yang nggak boleh gitu ya. Jadi memang juga ketika disebutkan kenapa dilarang menyemir rambut dengan warna hitam, ternyata bukan masalah warna ya sebenarnya. Karena kadang-kadang kalau kita nyemir rambut dengan warna hitam, kita jadi lupa diri, lupa umur. Perasaan masih muda aja. Padahal sudah lanjut usianya. Adapun untuk kondisi tertentu Rasul memerintahkan justru pasukan muslim ketika mau perang itu menyemir semua rambutnya dengan warna hitam. Ya, pasukan muslim itu yang sudah tua-tua itu disuruh semir semua rambutnya dengan warna hitam. Kenapa? Ternyata war ya. Perang psikologi. Jadi musuh dari jauh sudah ngelihat, wis pasukan muslim muda semua. Padahal kalau udah dekat kelihatan ya, ini orang tua disemir hitam rambutnya. Jadi kalau untuk perang dibolehkan. Untuk perang, al-harbul makidah kata Rasulullah, perang itu tipu daya gitu ya. Jadi silahkan menipu musuh dengan mencat warna hitam. Tapi kalau nggak perang, kita di rumah ngecat uban dengan hitam, itu nipu diri sendiri. Gitu ya. Jadi seolah-olah masih muda terus. Lupa kita nggak ingat-ingat mati. Makanya kenapa dimakruhkan. Larangannya bukan haram, hanya dimakruhkan. Ya. Kemudian termasuk sunnah juga memakai wewangian. Ya. Ternyata Rasulullah SAW itu wangi sekali. Bukan hanya karena beliau hobi memakai minyak wangi, hobi juga mengumpulkan minyak wangi, koleksi minyak wangi Rasul banyak, tapi juga Rasulnya wangi, saking menjaga kebersihannya. Dan juga di satu sisi lain adalah mukjizat Rasulullah SAW. Mukjizatnya adalah keringatnya Rasul itu wangi. Sehingga beberapa sahabat dan sahabiat, contohnya Ummu Aiman ya, ibu susunya Rasul. Ibu susu Rasul ada 3, diantaranya adalah Ummu Aiman yang sering kita ingat-ingat, bukan Ummu Aiman ya. Yang kalau kita ingat-ingat ibu susu Rasul itu Halimatus Sa'diyah. Padahal ada Ummu Aiman juga. Jadi Ummu Aiman ini kalau Rasul tidur itu suka nampung keringat Rasul. Kalau tidur keringetan, panas kan padang pasir, itu ditampung. Buat apa? Buat minyak wangi ya. Saking bersihnya dan wanginya itu. Itu Rasulullah. Jadi memakai wangi-wangian termasuk sunnah bagi laki dan perempuan. Lalu Ustazah bukannya katanya perempuan nggak boleh wangi-wangi? Iya, kalau ketemu laki-laki yang bukan mahram.
Tapi kalau ketemu sama-sama perempuan, ketemu sama mahram, ketemu sama suami, ini sama-sama perempuan, misal ya, kita lagi majelis di luar masa pandemik gitu ya. Majelis taklim, pengajian silakan mau pakai seliter juga nggak apa-apa minyak wangi. Yang dilarang itu kalau ketemu sama laki-laki yang bukan mahram. Berdua sama siapa? Sama supir taksi misalnya. Tuh jangan wangi-wangi, takutnya nanti nggak diantar ke tempat tujuan ya. Jadi memang karena penting sekali untuk bicara wangi-wangian untuk seorang wanita secara syariat itu aurat, nggak boleh. Kalau dicium oleh orang-orang, kalau tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, kemudian termasuk sunnah juga ya ada menjaga adab qadaul hajat. Ini menjaga adab qadaul hajat. Ketika kita mau qadaul hajat, apa sih qadaul hajat? Buang hajat, BAB, BAK. Berarti masuk ke ruangan yang ada WC-nya. Tidak semua kamar mandi ada WC-nya. Yang paling bagus justru ya dipisah antara kamar mandi yang ada WC-nya dengan kamar mandi untuk mandi. Yang bagus begitu ternyata. Cuman kan rata-rata hampir semua rumah kita, kamar mandinya jadi satu sama jambannya, sama WC-nya. Yang lebih parah lagi, kamar mandi yang ada WC-nya ada di dalam kamar kita. Nah, loh, seharusnya nggak boleh, itu nggak sehat ya sebenarnya secara prinsip fikih Islam. Jadi harusnya kalau yang ada WC-nya itu tidak ada di dalam kamar, bahkan adanya di luar, ya, di luar rumah inti, di luar rumah pokok gitu ya. Seharusnya seperti itu. Nantilah insya Allah kalau kita dikasih izin oleh Allah buat rumah lagi, jangan jadikan satu antara ya kamar mandi yang untuk mandi dengan kamar mandi yang untuk khusus jamban ya, yang untuk buang air itu bedakan ya. Adapun ada qadaul hajat untuk masuk ke kamar mandi yang ada WC-nya, tidak membawa barang-barang yang memuat nama Allah kecuali bila dikhawatirkan hilang. Contoh kita punya liontin ada tulisan asmaullahnya, ada tulisan Allah, ini liontin dari emas. Kalau ditaruh di luar nanti hilang, itu terpaksa dibawa masuk. Ya, tapi bagusnya dititipkan, ditaruh, disimpan untuk ke kamar mandi yang ada WC-nya. Dan menjauhkan dan menyembunyikan diri dari manusia terutama di waktu buang air besar agar tidak terdengar suara atau tercium bau. Ternyata yang namanya suara itu aurat, tercium bau juga aurat, artinya sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh manusia. Makanya kenapa dulu di saat-saat di zaman Rasul ya, di saat tidak ada WC umum kayak sekarang. Di rumah-rumah juga tidak ada itu yang namanya WC. Jadi yang namanya WC atau jamban jauh tempatnya. Jadi kalau mau buang air besar itu diantar orang ke pelosok gitu ya, ke semak-semak belukar. Yang di sana sudah digali. Sekali lagi digali tanah. Jadi ternyata aturan Islam tidak boleh mengotori air. Ya, sungai-sungai, empang-empang. Itu nggak boleh. Di atasnya ditaruh jamban. Jadi yang namanya jamban itu harus ke tanah. Kayak sekarang septic tank lah gitu ya. Itu lebih syar'i dibanding kalau di air. Di air, di sungai, di kolam, di empang apalagi, itu nggak boleh. Makanya mungkin kaitannya nanti dengan hewan jalalah ya. Hewan jalalah mungkin kita sudah bahas sedikit ketika pertemuan yang lalu, yaitu hewan yang makan kotoran. Itu tidak boleh dikonsumsi. Sedangkan kebanyakan masyarakat kita kalau ada empang yang ada jambannya, itu di dalam empang itu ada leleknya, ada ikan emasnya, ada mujairnya, ada belutnya, naudzubillah. Kemudian dijual di pasar, dimakan. Nah, jadi penting kalau kita mau beli hewan-hewan yang hidupnya di air tawar, kita tanya ke tukang ikan yang jual. Ini ambil dari mana, Pak? Apakah ngambil dari kolam empang ya, ataukah dari penangkaran ikan? Itu harus tanya, wajib nanya hukumnya. Karena khawatirnya dia mengatakan, aduh ini baru datang Bu, dari mana? Dari Ciamis, dari Empang. Wah itu perlu dipastikan, itu empang di atasnya ada jambannya atau tidak. Kalau ada, mohon maaf tidak boleh dikonsumsi. Harus diasingkan 40 hari. Dikasih pakan ternak dulu selama 40 hari. Ya, jadi aturan fikihnya seperti itu. Nah, jadi penting untuk bertanya, apalagi yang suka beli lele ya. Lele menyehatkan, ya, proteinnya tingkat tinggi. Tapi penting untuk melihat kehalalannya. Halal dikonsumsi kalau bukan dari empang yang ada jambannya, gitu ya. Jadi harus dari kolam penangkaran ikan. Nah, ternyata kita bicara lagi tadi ya betapa di dalam Islam itu sangat dijaga, tidak boleh mengotori ekosistem yang namanya air mengalir atau tergenang. Mau empang, mau sungai, tidak boleh dikotori. Jadi sebenarnya memang kita nggak boleh pipis di kolam renang juga. Ya, jadi penting sekali buat kita untuk memahami ternyata seharusnya kalau di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam,
ya, maka sungainya harusnya tidak tercemar seperti Ciliwung. Ciliwung itu kan mirip-mirip Sungai Gangga ya. Kalau Gangga wajar Hindu. Kalau Ciliwung kita Muslim. Kenapa kotor? Karena MCK-nya di situ, padahal nggak boleh. Di dalam Islam yang namanya jamban, itu ke tanah. Kita manusia dari tanah kembali ke tanah. Kotorannya pun dipendam di tanah. Tidak boleh di air, ya. Jadi makanya penting pada akhirnya kita buat WC sekarang kayak WC umum, alhamdulillah sudah banyak tersebar di mana-mana yang pakai septic tank ya, sudah jarang lah yang di air. Tapi sepanjang Ciliwung kita masih lihat bantaran-bantaran itu masih banyak MCK ya, naudzubillah. Nah, kemudian menjauh dari manusia, tidak terdengar suara, tidak tercium bau. Nah, kemudian untuk masuk ke tempat ya yang ada jambannya, atau kalau kita misalnya ada di semak belukar, sebelum masuk ke semak belukar untuk jongkok itu baca bismillah dan isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan secara jahar. Jahar itu maksudnya terdengar, nggak boleh dalam hati. Jadi kalau kita masuk kamar mandi kita yang ada WC-nya, buka dulu pintunya. Jangan langsung buru-buru melangkah kaki kiri. Jangan langsung buru-buru melangkah dengan kaki kiri, tapi buka. Habis buka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Barulah melangkah. Buka pintu, suaranya perdengarkan. Ya, agar yang di dalam keluar itu makhluk-makhluk tadi ya, nggak ngintipin kita. Itu ketika kita hendak masuk kakus atau ketika hendak mengangkat kain, bila di lapangan atau di semak belukar. Sebelum mengangkat kain, itu ucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, kemudian juga kita lihat menghindari bicara sama sekali. Ini hikmahnya ternyata ya. Mungkin kalau sekarang yang namanya WC, toilet sudah bersih. Tidak seperti jamban-jamban yang di masa Rasul itu tanah gitu ya bawahnya. Atapnya beratapkan langit, bawahnya tanah. Jangan ditanya ibu-ibu baunya seperti apa. Bau. Saya bisa bilang begini karena di negara Afrika saya cukup lama, 8 tahun, masih banyak yang primitif jambannya seperti itu. Bahkan rumah-rumah menteri, rumah presiden pun, ya presiden Sudan itu rumahnya masih ada yang baladi yang seperti itu jambannya ya. Jadinya itu dulu kalau kita lihat. Di beberapa tempat masih ada yang primitif seperti itu. Jangan ditanya baunya. Makanya ternyata hikmahnya Rasul mengatakan tidak boleh bicara sama sekali. Buka mulut nih nggak boleh. Menghindar dari virus ataupun bakteri yang masuk ke dalam mulut kita ya. Apalagi zikir, lebih lagi nggak boleh ya. Ya mau zikir ataupun murajaah apalagi jangan ya. Dan tidak perlu menyahuti ucapan salam ataupun azan. Kalau zaman dulu jelas azan itu jauh terdengarnya ya. Kalau sudah ke khala itu artinya ke kakus, ke WC, ke jamban, itu jauh tempatnya karena azan dulu nggak ada speaker. Tidak akan terdengar. Yang repot sekarang, azan berkumandang di masjid, masjidnya mungkin hanya beberapa rumah dari tempat kita, dari rumah kita di kamar mandi kedengeran tuh suara azan. Nah itu yang repot ya. Jadi kalau bisa, kalau mau ke jamban, ke WC, sebelum azan atau sesudah azan. Jangan kita jongkok sambil dengar azan, gitu ya. Itu yang pertama, karena masalahnya kan mau nggak mau itu suara zikir. Nah, terus yang kedua, yang paling penting lagi kita memahami hadis Rasulullah SAW bahwasanya saat azan berkumandang, syaitan itu lari terbirit-birit, bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan lari terkentut-kentut gitu ya, itu hadisnya. Mereka lari kemana? Lari ke kamar mandi yang ada WC-nya. Kita lagi di sana. Ketemu berarti sama kita gitu ya. Jadi sebisa mungkin hindarkan ketika ada suara azan, lari ke kitanya ada di kamar mandi. Karena setan-setan larinya ke kamar mandi yang ada WC-nya. Kemudian ketika kita jongkok, tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Ini adabnya ya. Mencari tempat yang lunak dan rendah itu kalau kita bicara lunak, kalau di padang pasir, di hutan belantara, di tengah semak, jangan pipis di batu. Kenapa? Karena akan terciprat. Nah, sedangkan kalau kita mengatakan di kamar mandi kita sekarang ubin semua, ya itu dia resikonya. Paling tidak yang rendah ke arah tempat pembuangan. Yang rendahnya ke arah tempat pembuangan. Kadang-kadang kalau kita lihat beberapa konstruksi WC itu salah tempat pembuangannya ya. Tempat pembuangan posisinya lebih tinggi. Sehingga kalau kita lihat suka ada air menggenang. Bukan di tempat pembuangan. Jadi najis-najis di sana, na'udzubillah. Ini pentingnya di dalam Islam bahkan untuk membangun kamar mandi saja. Harus memperhatikan bab toharoh ya. Tempat pembuangan posisinya harus lebih rendah.
dibanding ubin yang lain, sehingga ke arah sanalah air mengalir ya, dan kita mudah untuk membersihkan kamar mandi ya, apalagi WC gitu ya. Itu tujuannya agar tidak terkena najis. Kemudian kalau di tempat-tempat umum, di tanah lapang, di semak belukar, di hutan, ya menghindari lubang agar tidak menyakiti hewan-hewan yang mungkin ada di sana, termasuk tidak menyakiti makhluk-makhluk yang lain. Ini penting untuk kita mengajarkan kepada anak-anak kita, terutama yang laki-laki, jangan sembarangan pipis. Anak laki-laki kan kadang-kadang gitu ya, cari solokan, pipis. Kemudian cari pohon, pipis gitu ya. Nah ini tidak boleh. Tetap harus mencari tempat pipisnya itu khusus gitu, jangan sembarangan. Kenapa? Karena mungkin ada lubang-lubang yang dipipisi, di sana ada serangga, atau naudzubillah kita tidak meruqyah anak kita, tidak membacakan doa anak kita, doa pagi petang tidak dibacakan, dia pergi main pipis di lubang-lubang. Ternyata di sana ada makhluk lain. Makanya wajar kadang-kadang anak kecil suka kesambet gitu ya. Kenapa? Karena boleh jadi dia mencelakai makhluk lain yang ada di lubang-lubang tadi. Ya, sehingga makhluk lain tadi marah. Nah, itu pentingnya untuk membacakan doa buat anak-anak kita dan mengajarkan istinja, adab istinja. Ya, bab toharoh diajarkan dari kecil agar tidak sembarangan pipis, dan pipisnya harus di kamar mandi. Ya, hendaklah menjauhi tempat orang-orang yang berjalan, bernaung, tempat pertemuan. Contohnya jangan pipis di bawah pohon rindang, karena biasanya pohon rindang tempat orang berteduh. Jangan pipis di halte bis, karena halte bis juga tempat orang istirahat. Itu namanya ijtanibul mala'in, jauhilah tempat orang-orang melaknat, kata Rasulullah. Karena kalau orang mau istirahat tapi bau pesing, akhirnya melaknat. Ketika keluar laknatan, maka orang yang pertama pipis sampai yang terakhir pipis. Yang pertama pipis zaman dulu sampai yang terakhir pipis itu kena laknat semua. Jadi Rasul mengatakan jauhilah tempat orang melaknat. Tidak buang air di tempat mandi ya, di kolam renang, kemudian juga di air tergenang ataupun air mengalir, dilarang buang air. Ya, tiada pipis juga sewaktu berdiri, karena bukan cuma masalah bertentangan dengan kesopanan dan adat, tapi Rasul sendiri tidak pernah berdiri. Ketika pipis itu Rasul jongkok. Rasul laki-laki jongkok. Kita lihat kenapa sekarang banyak sekali laki-laki terkena hernia, ya, karena memang kebiasaan pipis berdiri. Kebiasaan pipis berdiri. Rasul menganjurkan pipisnya jongkok, laki-laki pun jongkok. Ya, jadi memang subhanallah, ketika Aisyah ditanya bagaimana pipisnya Rasulullah, kata kata Aisyah, Rasul tidak pernah pipis berdiri kecuali dua kali. Dua kali itu ketika tidak menemui tempat yang bersih pada saat itu. Jadi banyaknya bangkai ya bergeletakan dan sampah, akhirnya Rasul berdiri karena tidak mau mendekat ya, itu dalam peperangan waktu itu, kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tidak pernah pipis berdiri kecuali 2 kali seumur hidup ya. Itu Rasulullah SAW. Kemudian ternyata memang manfaatnya dengan laki-laki jongkok itu luar biasa ya, menjaga kebersihan ya, termasuk juga tiris ketika pipis. Makanya Rasul juga mengajarkan berdehem ketika pipis, sesudah pipis gitu ya, untuk meniriskan agar ketika sholat tidak ada sisa-sisa pipis ya yang ada di jalur pipisnya ya. Nah, kemudian juga menghindarkan dari hernia kalau untuk laki-laki, dan wajib menghilangkan najis yang terdapat di kedua jalan, yaitu dikubul dengan didubur. Dengan apa dihilangkannya? Kalau tidak ada air, maka dengan batu ataupun dengan daun kalau di masa Rasul. Kalau sekarang tisu kering. Ya, tisu kering. Kalau dengan kertas silahkan. Bentuk beku yang lain, yang kering yang lain, bukan yang najis, dan ya bisa digunakan untuk melenyapkan najis, dan juga bukan sesuatu yang disucikan. Contoh, naudzubillah, jangan sampai kita lihat, kita cari kertas-kertas ternyata potongan-potongan mushaf. Jangan. Ya, suka ada kan orang yang lembaran-lembaran mushaf dijadikan bungkus makanan jualan, nggak boleh. Makanya kenapa kalau mushaf untuk mensucikannya ketika sudah robek-robek, nggak ada cara lain selain dibakar. Dibakar semuanya, ya. Jangan sampai dijadikan alat bungkus makanan. Yang lebih nggak boleh lagi dijadikan pengganti tisu, nggak boleh ya. Ini jadi makanya disebutkan harus yang kering tapi bukan yang najis dan bukan sesuatu yang suci. Yang disucikan maksudnya seperti lembaran-lembaran mushaf. Kenapa disebut bukan najis? Jadi ternyata pernah kejadian di masa Rasulullah. Rasul pergi dengan beberapa orang sahabat sampai malam hari. Rasul ingin ke Khala, ke Jamban. Maka Rasul minta kepada Ibnu Mas'ud untuk mengambilkan dedaunan dengan batu. Ya, pada saat itu Ibnu Mas'ud karena gelap ya, dulu kan nggak ada lampu, nggak ada penerangan, ngambil sesuatu yang keras, ternyata kotoran hewan, kotoran keledai yang kering. Kata Rasul, ini tidak bisa digunakan untuk bersuci, wahai Ibnu Mas'ud, ini juga najis gitu ya. Artinya dibuang, ini juga kotoran maksudnya, akhirnya dibuang.
Ya, jadi ini satu gambaran menandakan harus sesuatu yang bersih, yaitu batu, daun, dan sekarang daun bisa dikiaskan dengan tisu. Kemudian tidak bersuci dengan tangan kanan kecuali dia tidak punya tangan kiri. Maka dipersilahkan bersuci dengan tangan yang ada. Dan agar menggosok tangan dengan tanah yang suci. Atau mencucinya dengan sabun. Kalau sekarang sudah tidak ada kendala, dicuci dengan sabun. Kalau dulu Rasulullah SAW setiap kali mau ke khala, pengen ke jamban, itu biasanya mencari dedaunan yang wangi. Seperti daun bidara, ya. Kalau sekarang kayak misalnya daun apa, cendana, pokoknya yang wangi-wangi. Kalau sekarang sudah ada sabun, alhamdulillah jauh sekali dibandingkan dengan masa yang dulu gitu ya. Untuk apa? Tujuannya untuk menghilangkan bau busuk yang melekat di tangan. Artinya kalau sudah istinja tetap bau-bauan tadi diupayakan dihilangkan walaupun sudah suci. Agar memerciki kemaluan dan celana dengan air bila pipis. Ini kalau Rasul ya, biasanya celana panjangnya itu dipercikan dengan air. Kenapa? Untuk melenyapkan was-was di dalam hati ketika Rasul salat. Jadi ketika salat melihat, ini kok ada air ya. Dia tidak akan was-was, jangan-jangan pipis tidak. Karena beliau akan ingat, memang sengaja tadi dipercikan air. Ini pentingnya untuk menghilangkan dan melenyapkan was-was. Ada seseorang yang sampai berwudu 50 kali. 50 kali wudhu untuk satu kali sholat karena was-was. Kayaknya nggak sah, dia wudhu lagi. Kayaknya tadi lupa kepala, dia wudhu lagi. Kayaknya tadi keinjak pipis, dia wudhu lagi. Sampai terakhir itu, na'udzubillah, sudah beberapa kali konseling, dihilangkan was-wasnya nggak bisa, akhirnya kok nggak kedengaran lagi konsultasinya. Ternyata pindah agama. Ya, untuk cari yang gampang katanya. Ibadahnya yang nyanyi aja, yang nggak pakai wudhu katanya. Dia cari yang nyanyi aja seminggu sekali. Nah, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai ketidaktahuan kita dengan ilmu toharoh membuat kita jadi merasakan kayaknya toharoh susah padahal mudah. Ya, mudah sekali. Yang penting kita hilangkan rasa was-was. Na'udzubillah sampai ada orang yang saking was-wasnya tuh merasakan di setiap dinding itu ada najis. Di setiap dinding seolah-olah ada liur anjing. Padahal dia tidak punya anjing, dia tidak ketemu anjing. Di rumahnya juga tidak pernah dilewati anjing. Tapi setan memasuki, ya, membisiki hatinya bahwasanya seolah-olah ketika ada air sedikit itu adalah liur anjing. Ada yang seperti itu. Sampai harus diruqyah. Kemudian mendahulukan kaki kiri sewaktu hendak masuk ke jamban atau WC dan keluar dengan kaki kanan. Lalu hendaklah mengucapkan ketika keluar pakai kaki kanan itu mengucapkan ghufranaka ya Rabb, aku mohon keampunanmu ya Allah ya. Sambil kalau sudah di luar silahkan berdoa, alhamdulillahilladzi azhaba 'annal adzan wa afani. Segala puji bagi Allah yang sudah menghilangkan penyakit dari tubuhku dan menyehatkanku. Karena ternyata BAB, BAK, wah, dari sisi medis nikmat. Ada orang-orang yang nggak bisa pipis, nggak bisa buang air besar, sampai harus dipasangin selang dari ususnya gitu ya. Jadi ternyata bisa buang air itu nikmat. Itu di dalam Islam makanya diajarkan untuk memuji Allah sesudah keluar dari jamban. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang sudah menghilangkan segala jenis penyakit dan menyehatkan. Ternyata ini nikmat yang tiada duanya, gitu ya. Bisa buang angin, bisa buang kotoran. Ya, itu satu hal yang penting buat kita syukuri. Ya, itu sekilas dari bab taharah yang tersisa. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Mungkin berkaitan juga dengan bab taharah yang pertama. Silahkan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Saya kembalikan ke hostnya. Ya. Ya, baik. Alhamdulillah, Ustazah, Masya Allah, banyak sekali ilmunya nih yang saya baru tahu ya, terutama tadi dari kisah-kisah Rasulullah sama sahabat ya. Ternyata di setiap sunnah Rasulullah itu, selama ini kisahnya itu jarang diceritakan gitu. Dan sekarang terjawab nih. Kita langsung bacakan pertanyaan aja yang sudah masuk ya. Silahkan. Pertanyaan pertama itu dari Dewi Indriana. Pertanyaannya, jika mazi keluar, mazi, kita harus buka underwear atau enggak Ustazah untuk sholat? Ya. Kemudian yang kedua dari Siti Nur Hasanah, ya adik kelas saya nih. Untuk daerah-daerah yang sulit air, misalnya airnya keruh atau coklat, apa bisa dipakai wudhu atau kita harus mengusahakan misalnya dengan air galon? Kemudian yang ketiga dari Andi Fitriah tentang istihadoh ya.
apakah untuk menentukan selesainya istihadah itu hanya melihat lama waktu haid itu maksimal 15 hari atau melihat warna bau darah yang keluar? Kemudian pertanyaan satu lagi dari Andi Fitriah juga, jika ada salah satu anggota tubuh wajib wudhu yang tidak boleh kena air karena alasan kesehatan, boleh tayamum atau tidak? Oke, Ya, silakan Ustazah. ya, 3 ya berarti pertanyaannya. Kita lihat 3 orang. yang pertama ya tentang madhi ya. Ya, yang pertama tentang mazi. Kalau mazi itu keluar, maka keputihan keluar. Kalau dari sisi wanita ya, berarti celana kita kotor gitu, ibarat kata penti kita kotor. Kalau memang pakai penti dan ada tempat untuk menggantinya, silahkan ganti, itu lebih afdal, lebih bagus. Tapi memang hukumnya sunnah bukan wajib. Artinya kalau ternyata tidak ada ruangan untuk mengganti daleman, nggak ada kesempatan untuk mengganti daleman, ruangan yang ada justru najis misalnya, kotor semua, maka apakah boleh kita sholat dengan menggunakan daleman yang terkena mazi? Ya, mayoritas ulama, ijma'nya mengatakan boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa mengganti afdol. Kalau nggak bisa, boleh nggak usah diganti, tinggal wudhu dan sholat. Ya, itu ijma' ulamanya ya. Nah, kemudian juga kita lihat pertanyaan kedua. Yang kedua, sulit air. Air ya, keruh. sulit air ya. Airnya keruh dan berbau gitu ya. Pakai air galon boleh nggak? Kalau emang ada air galon dibolehkan, tapi kalau nggak ada, nah ini kan jadi catatan lagi. Nah, maka penting untuk memastikan baunya itu bau tanah atau bukan. Kalau baunya bau tanah karena airnya air tanah, air sumur, nggak masalah. Yang tidak boleh itu kalau ternyata bukan air tanah, bukan air sumur, tapi berbau. Ya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau air tanah, baunya bau tanah ya, pastikan bau tanah dan jauh dari septic tank. Kalau ternyata dia dekat dengan septic tank dan baunya bau tercemar kotoran, tidak boleh dipakai. Apakah harus pakai air galon? Kalau emang ada silakan. Tapi kalau ternyata galon yang ada hanya untuk minum, maka silahkan tayamum. Kata Rasulullah SAW, silahkan tayamum walaupun itu bertahun-tahun, 10 tahun sekalipun. Kalau memang kita di daerah yang kekurangan air. Sampai disebutkan kalau mau tayamum untuk ibadah 10 tahun sekalipun diperbolehkan. Kalau airnya tercemar, kotor, ya. Kotornya memang betul-betul dengan najis ya, bukan tanah. Kalau air tanah tidak kotor, tidak dianggap kotor. Bahkan kita tidak ada air, boleh pakai tayamum, tayamum juga dengan tanah dan pasir yang suci. Oleh karena itu harus dipastikan di beberapa daerah yang katanya terbatas air itu, airnya keruh dan berbau. Keruhnya kenapa? Baunya bau apa? Itu penting. Ya, jadi rasa warna bau harus dipastikan. Kalau ternyata air tanah, apalagi kering misalnya, air tanah, air sumurnya sudah mulai mengering sehingga tanahnya naik, itu nggak apa-apa. Ya, asal jauh dari septic tank, harus dipastikan. Tapi kalau memang ternyata dekat septic tank, airnya tercemar dengan najis, tidak boleh digunakan sama sekali. Afdolnya pakai air galon atau tayamum saja. Nah, pertanyaan ketiganya tentang istihadah ya. Istihadah itu warnanya merah cerah, iya betul. Istihadah warnanya merah cerah. Maka kemudian kalau pertanyaannya apakah harus menunggu waktu haidnya maksimal 15 hari ataukah bisa berdasarkan hari kebiasaan. Bagusnya kalau kita punya hari kebiasaan, jangan tunggu 15 hari. Tapi kalau kita tidak punya hari kebiasaan, nggak jelas, nggak teratur, maka tunggu 15 hari. Ataukah kita melihat warna saja, Ustazah? Nah, warna dan bau itu untuk yang harinya tidak teratur ya. Jadi nggak sampai 15 hari, kadang-kadang suka 7 hari berhenti, habis itu hari ke-9 datang lagi, nggak teratur, maka lihat warna dan bau. Artinya apa? Kalau ternyata 7 hari sudah nggak keluar, dan memang kita biasanya 7 hari, lewat 7 hari anggap istihadah. Tapi kalau ternyata kita tidak punya hari kebiasaan, kadang 7, kadang 10, kadang 13, oke, kita lihat warna dan bau. Hari ke-7 berhenti, kita mandi, kita sholat. Hari ke-9 keluar, kita lihat warnanya nih. Warnanya ternyata merahnya kehitaman. Baunya bau amis, berarti masih haid. Berhentilah lagi sholatnya. Ya, terus tunggu sampai 15 hari. Ini pentingnya melihat warna dan bau untuk mengenali. Dan untuk orang-orang yang tidak rutin haid tiap bulan, kan ada ya, yang nggak rutin haid tiap bulan. Kali mungkin 2 bulan atau 3 bulan kemudian baru haid. Sedangkan kita bingung, ini darah haid atau istihadah? Perhatikan warna dan bau. Baunya amis, warnanya kehitaman, kata Rasulullah, aswad yu'raf, dia harus kehitaman. Hitam terkenal dengan warna darah haid. Itu darah haid itu dengan darah nifas sama, merahnya kehitaman.
Merahnya merah gelap, bukan cerah rada orange ya. Kalau cerah rada orange, kemudian pasti kita cium nggak ada baunya, itu istihadah gitu ya. Ada beberapa madhab harus melihat warna dan bau, memang betul. Jadi harus memastikan warna dengan bau tidak hanya lewat hari saja. Karena kebanyakan kita suka beda-beda harinya. Apalagi mungkin yang paling susah kalau suka kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan nggak dapat haid. Begitu keluar, nah bingung. Nah kemarin itu ada seorang ibu yang usianya sudah 70 tahun, 72 tahun, itu kaget malam-malam. Dia baru minum suplemen ya. Suplemennya isinya habatus sauda dengan madu, dengan minyak zaitun. Ternyata keesokan harinya, malam keesokan harinya keluar darah. Kaget ya, Ustazah ini darah apa gitu ya. Apakah istihadah? Dia udah mulai takut ya, karena usia 72 tahun. Ya, ataukah haid? Kalau haid nggak mungkin, saya sudah menopause lebih dari 25 tahun, dia bilang. Lewat menopause sudah 25 tahun lebih ya, dia udah 70 tahun dan 72 tahun. Saya tanya, warnanya apa Bu? Hitam katanya. Baunya apa? Bau amis sih, bau amis darah. Maaf Bu, Ibu haid. Ya, jadi ternyata dia hanya haid di satu hari itu hanya 3 waktu sholat saja. Bisa, orang satu waktu sholat saja bisa. Masa saya 72 tahun? Iya, Ibu minum apa? Saya tanya. Ternyata kemarin anak saya ngasih suplemen. Dia minum suplemen baru 2 kali. Ternyata keluar darah. Entah itu darah haid atau darah apa, tapi darah haid spesifikasinya. Spesifikasi darah haid. Cuman dia bilang, apa iya saya subur lagi? Ternyata enggak, cuma 3 kali aja gitu ya. Tapi itu darah haid. Bahkan kalau dalam fikih disebutkan tidak ada istilah menopause. Kalau dalam fikih ya sebenarnya nggak ada istilah menopause. Ya, jadi artinya seorang wanita tua 70 tahun, 75 tahun itu bisa melahirkan kalau masih haid. Karena memang kalau kita mau jujur, istihadah apa namanya, menopause kita itu beda-beda antara orang yang satu dengan yang lain ya. Ternyata kenapa beda-beda tergantung dari makanan yang kita makan. Kenapa orang-orang terdahulu menopause-nya lambat? Menopause-nya ketika usianya sudah nyaris 70. Kalau sekarang cepat, teman saya ada yang 30 tahun sudah menopause. Alhamdulillah 30 tahun sudah 6 anaknya. Tapi menopause ya. Itu ada yang menopause. Ternyata menopause dini. Ya, jadi ternyata makanan yang sekali lagi kita teliti makanannya yang instan cepat menopause-nya. Tapi kalau orang zaman dulu kan ya alhamdulillah yang makan lalap-lalapan, masih sering yang digado itu kunyit ya, orang zaman dulu kan kunyit itu bumbu dapur digado itu masya Allah menopause-nya lambat biasanya ya. Kesuburannya juga begitu. Artinya kalau warna merah cerah tidak berbau itu biasanya istihadah. Ya, memang biasanya istihadah itu benar ya. Kemudian ada pertanyaan lagi tentang wudhu. Jika ada anggota wajib wudhu yang tidak boleh kena air karena alasan kesehatan, apakah dibolehkan tayamum atau harus tetap berwudhu? Pilihannya dua. Ya, artinya kalau dia memang sama sekali tidak boleh kena air, sama sekali tidak boleh. Contohnya, sebagai contoh, korban kebakaran, sama sekali tidak boleh kena air. Korban kebakar, ya, apalagi kebakar yang sudah berapa persen, tubuhnya tidak boleh kena air sama sekali, maka tayamumkan saja. Tapi kalau seperti dulu di masa Rasulullah SAW ada sahabat-sahabat ketika berperang yang kena tebas pedang cuman tangan. Tangan bagian sini misalnya gitu ya. Tangan bukan bagian atas. Kalau bagian atas bukan daerah wudhu. Tapi tangan bagian antara telapak dengan siku. Daerah wudhu, diverban. Tapi tangan sebelah kanan nggak apa-apa. Wajah nggak apa-apa. Kepala nggak apa-apa, kaki juga sehat. Maka silakan berwudhu lah. Tapi bagian yang diverban tidak usah diwudhukan, kan cukup usap perbannya saja ya, jadi disebutnya masal jabiroh, mengusap perbannya yang diusap saja dengan tangan kita yang ada air dikit, jangan dikuyupkan ya perbannya karena kan nggak boleh kena air. Jadi itulah kalau disebut anggota tubuh yang tidak boleh kena air. Apakah ditayamumkan? Tidak, diusap saja. Kalau memang mayoritas anggota wudhu masih bisa kena air, maka yang diverban saja yang diusap. Tapi kalau ternyata mayoritas anggota wudhu tidak boleh kena air, silahkan tayamum saja. Itu kemudahan syariat. Ya, ya, saya kembalikan ke host. Baik Ustazah, pertanyaan selanjutnya dari Adinda Putri. Apakah sah berwudu jika wajah masih bermake up? Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau beli ikan tawar di tukang sayur, itu gimana Ustazah? Halalnya halal atau enggak? Kemudian yang ketiga, saat sudah selesai istihadoh, apakah harus mandi wajib?
Ya. Tadi kalau wudhu saat wajah masih bermake up sah atau tidak. Jadi penting untuk kita memenuhi standar ya sah tidaknya wudhu, yaitu sampainya air ke anggota wudhu tanpa hail. Duna hail itu tanpa penghalang. Penghalangnya apa? Penghalangnya diantaranya adalah minyak. Penghalangnya diantaranya adalah make up yang waterproof, water resistant. Makanya kalau bisa make up kita yang tidak waterproof, yang kalau kena air hilang, ya nggak apa-apa touch up lagi aja ya, touch up lagi lebih baik, lebih bagus touch up lagi dibanding nggak sah sholatnya. Kenapa nggak sah sholat? Nggak sah sholat gara-gara nggak sah wudhu gitu ya. Saya teringat sekali tuh ada mungkin puluhan tahun lalu ketika saya masih SMA ya, SMA lagi nyari kain untuk kerudung di Tanah Abang, biasa jual-jual jilbab waktu SMA dulu. Nah jadinya ke sana, di Tanah Abang itu Ramadan loh ya, Ramadan di Masjid Tanah Abang dulu tuh, ternyata ibu-ibu ada yang lagi wudhu mau sholat, yang satu dandanannya habis ketika wudhu, yang satu enggak. Ternyata yang enggak habis ini girang banget gitu ya. Oh kalau saya nggak perlu capek-capek touch up, lihat dong habis wudhu aja masih kinclong. Temennya yang hilang dandanannya sedih. Aduh iya make up kamu bagus ya katanya, nggak perlu touch up ulang gitu ya, apa sih make upnya, saya ini kalau udah wudhu hilang. Dalam hati yang bener ini yang hilang gitu ya, tapi yang hilang yang sedih gitu. Karena ngelihat temennya kinclong, lipstiknya masih nempel, eyeshadownya masih nempel, rose-nya masih kinclong, pokoknya sebedak-bedaknya tuh walaupun ada bekas air nggak ngefek gitu ya. Nah ini yang hati-hati. Jadi ketika kita berwudhu harus hilang semua yang nempel dan melekat di anggota wudhu kita, termasuk minyak-minyak ya. Makanya kenapa minyak zaitun paling bagus? Kenapa minyak zaitun paling bagus? Minyak zaitun itu kalau dipakai kulit nyerap. Sisanya itu luntur dengan air. Itu Masya Allah ya. Makanya zaitun tuh dibilangnya zaitun mubarakah, minyak yang berkah gitu ya. Karena memang dia menyerap ke kulit, kemudian kalau disiram pakai air luntur. Gitu. Nah kemudian tadi pertanyaan berikutnya tentang ini tadi ada pertanyaan juga dari siapa nih? Tentang beli ikan air tawar, Ustazah. Oh ya, ikan air tawar ya. Di tukang sayur. Di tukang sayur. Harus tanya ya. Tanya kalau ikan air tawar, tanya ini dari mana? Dari kolam penangkaran ikan? Ataukah gitu ya. Nah, ataukah dari, nah ini penting, antara kolam penangkaran ikan ataukah dari empang. Kalau empang penting untuk ditanya empangnya empang yang mana gitu ya. Dari pasar, Ustazah. Ya, kalau di pasar. Saya kalau di pasar beli ikan, apalagi ikan air tawar biasanya hidup ya, kalau lele. Saya tanya. Saya tanya, ini dari mana bang? Dari kolam penangkaran atau dari empang? Biasanya senyum-senyum bang ya. Enggak, ini dari penangkaran bu. Kenapa bu? Takutnya empang yang ada itunya bu, jambannya. Iya gitu, nggak boleh. Haram tahu dikonsumsi pak. Enggak. Jadi kita harus pastikan. Masalah dia bohong atau tidak urusan dia. Kalau ternyata kita dibohongin, cuma agar beli saja itu udah, kita nggak dosa, dia yang dosa itu. Ya, ini ada yang nanya juga nih, masalah selang air. Kamar mandi nggak ada selang air. Lupa bawa botol kosong untuk ngisi air di wastafel untuk istinja. Apakah boleh pakai tisu yang dibasahkan dengan air? Nah, ini bagus sekali nih. Kaitannya dengan tadi ada toharo qadaul hajat ya. Pertama, untuk istinja itu harus dengan benda yang kering. Yang kering berarti pertama sebelum tisu basah adalah tisu kering. Sesudah tisu kering baru silahkan tisu basah kalau mau. Tapi ternyata yang utamanya adalah yang kering dulu. Ini luar biasa dari zaman Rasulullah 14 abad lalu. Sekarang kadang-kadang kita kaget-kaget kalau ngelihat toilet di kamar mandi pesawat lah gitu ya. Di WC pesawat, aduh nggak ada air gitu ya. Adanya tisu kering. Emang disuruhnya pakai tisu kering. Cuman orang Indonesia karena kebanyakan kita kayak manusia ikan ya. Pengennya air gitu. Jadi memang kayaknya nggak betah kalau nggak ada air, terpaksa ke toilet pesawat juga bawa gelas kosong gitu ya, untuk apa pakai air, padahal sebenarnya cukup tisu kering, karena Rasul biasanya kalau nggak pakai daun pakai batu ya, sesudah itu selesai, nggak cari-cari air lagi, karena itu kan karena kondisi darurat tidak ada alat untuk ya bersuci yang utama, yaitu air mutlak. Ketika tidak ada, silakan penggantinya adalah tisu kering. Sesudah tisu kering, apakah boleh dengan tisu basah? Boleh, tapi utamakan hilangkan najis dulu dengan yang kering. Ya, wallahu alam bisawab. Pertanyaan yang sebelumnya yang tentang selesai istihadah apa harus mandi wajib dulu, Ustazah? Oh iya,
Kalau selesai istihadah tidak ada istilah mandi wajib, yang ada selesai haid ya. Selesai haid itu harus mandi wajib. Kalau istihadah, dalam kondisi istihadah setiap kali mau sholat harus berwudu. Istihadahnya udah selesai, nggak ada masalah, wudu aja terus ya. Karena memang kewajiban untuk mandi itu adanya ketika selesai junub, selesai haid, dan selesai nifas. Ya itu mandi. Tapi kalau untuk istihadah, dia statusnya sama dengan wanita yang sedang suci. Itu istihadah. Wanita istihadah sama dengan wanita suci. Makanya dia diwajibkan sholat, dibolehkan tawaf, dibolehkan puasa, dibolehkan baca Quran, dibolehkan hubungan suami istri. Karena statusnya sama dengan kondisi wanita yang sedang suci. Ya, itu dia. Jadi nggak ada kewajiban mandi kalau istihadah. Tapi wajib mandi kalau bau ya. Bukan karena mandi wajib. Ya, kemudian Baik, Ustazah. Dari Dinda Lutfiyah, Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana hukumnya jika Waalaikumsalam. ke rumah teman yang memelihara anjing dan kita Ya, sempat wudhu dan sholat di sana? Tapi saat sholat anjingnya tidak ada di ruangan yang dijadikan tempat sholat. iya ini yang Bikin susah sholat ya. juga ini Ustazah ya. Ya, ini dia emang yang susah ya. Jadi paling tidak kalau kita tidak melihat najis aini, kita nggak ngelihat ada cairan, lendir-lendir, nggak ada kotoran, sudah percaya saja sama Allah, harus husnuzon, ya. Kemudian gelar sejadah, sholat di sana. Pokoknya cari alas lah, cari alas. Intinya pada saat kita sholat tidak ada lendir-lendir yang nampak ya, yang ternampak. Adapun yang tidak nampak, maafu, dimaafkan oleh Allah. Jadi kita juga harus memudahkan diri sendiri dalam kondisi seperti itu. Memang sebisa mungkin harusnya menghindar. Jangan sholat di rumah yang ada anjingnya. Kenapa? Karena khawatir yang namanya anjing itu yalhas, dia selalu menjulurkan lidah. Nggak bisa dikontrol gitu ya. Tapi kalau kondisi darurat gimana? Oke. Pokoknya kita lihat tidak ada najis aini yang nampak, tidak ada najis yang ternampak, maka sudah husnuzon itu tidak ada. Ya. Baik, Kemudian, berikutnya ini pertanyaannya sebenarnya untuk pekan lalu nih ya, udah iya. dibahas. Kalau air PDAM-nya kotor dan nggak bisa untuk Iya. mensucikan, itu gimana Ustazah? Nah, kotor air pam berarti ya yang dimaksud. Kalau PDAM. air pam itu dari penampungan, yang penampungnya lebih dari 2 kulah, lebih dari 40 galon. Sehingga penampungan yang ribuan liter itu di pam, itu sebenarnya kemasukan bangkai apapun juga sudah dimaafkan, namanya air mutanajis. Air mutanajis itu air yang kalaupun kemasukan najis, unsur air mutlaknya tetap dianggap ada. Kenapa? Karena lebih dari 2 kulah. Ini kalau mazhabnya Imam Syafi'i. Ya. Contoh air danau, kemasukan bangkai manusia. Ada orang tenggelam, mayatnya di dalam danau. Itu yang namanya danau kan lebih dari 2 kulah, nggak ngaruh, nggak apa-apa. Bisa dipakai bersuci. Kan kita nggak tahu siapa aja yang tenggelam di situ gitu ya. Pokoknya air-air yang lebih dari 2 kulah, oke nggak apa-apa. Tapi nyampe ke rumah kitanya gimana Ustazah? Itu nyampenya kan lewat keran-keran, lewat pipa-pipa, yang kadang pipa dan kerannya sudah karatan gitu ya. Ternyata intinya bukan di pipa, tapi intinya di tempat penampungan jumlahnya berapa. Ketika jumlah di tempat penampungan tadi lebih dari 2 kulah, no problem, nggak masalah. Ya, bisa digunakan. Ya. Yang jadi masalah kalau yang di bak mandi kita, nah itu kalau keruh bahaya. Karena bak mandi kita nggak sampai Oh ya, kena 2 kotoran kulah. cicak Iya. itu ya Ustazah ya. Iya, lihat kalau cuma 1-2 nggak masalah, tapi kalau banyak buang aja. Baik, selanjutnya kalau kita menggunakan water purifier sehingga Iya, warna dan baunya hilang, itu diperbolehkan atau tidak iya. Ustazah? Ini mungkin water purify ini sama dengan tawas ya? Apa beda dengan tawas? Ini disebutkan juga yang tawas untuk Oke. menjernihkan air. Kalau tawas itu kayak kapur kan ya? Mirip Iya. mirip batu kan? Tawas Iya. itu? Tawas itu batu ya. Kalau cuma sekedar unsur tawas saja nggak apa-apa kalau memang hanya batu ya. Kalau batu, tapi kalau water purifier-nya ini apakah zat tertentu ataukah batu juga? Penyulingan batu nggak masalah. Ya, bagus kalau penyulingannya batu. Tapi kalau ada zat seperti Clorox ya, ataupun kalau di kolam renang apa? Kadang-kadang Kaporit. kaporit. Nah, itu kan sudah merubah karena ada zat kimianya. Maka kalau kaporit boleh Oh, jadi bening airnya. Aslinya kan air kolam renang nggak bening. Aslinya air kolam renang itu kan rada kehijauan. Dia ternampak bening. Kenapa? Karena sudah masuk kaporit. Ya, ya maka itu kaporit bukan ya. air yang suci dan mensucikan sebenarnya. Bukan air suci dan mensucikan kalau jumlahnya kurang dari 2 kulah. Sekarang ditanya lagi jumlahnya berapa?
berapa kula. Kalau ternyata airnya jumlahnya, air kolam renang lebih loh dari 2 kula. Jadi mau masuk apa aja nggak masalah. Mau ada masuk kaporit, mau masuk apa saja nggak apa-apa. Cuman masalahnya tadi kalau disebut yang masuk kaporit, cuman bak mandi di kamar mandi. Kalau bak mandi kita kurang dari 2 kula, jangan. Tidak boleh dijadikan air mutlak itu. Tidak termasuk air mutlak. Ya. Selanjutnya, Ustazah, kalau lagi anyang-anyangan, pengen pipis terus, apakah kita bisa sholat sambil menahan pipis? Ya. Atau nggak boleh? Ya, kalau lagi anyang-anyangkan, jangan ya, anyang-anyangan ya, jangankan sholat nahan pipis. Sholat sambil pipis aja nggak batal. Itu namanya salsulbul ya. Tasalsulbul artinya beser. Orang yang tasalsulbul atau beser karena penyakit biasanya, ya ini ma'fu anhu, sudah dimaafkan oleh syariat ya. Jadi dimaafkannya apa? Dia silahkan menahan pipis, padahal kan la sholata fi imsakit natain. Tidak sah sholat dalam kondisi kita menahan 2 perkara, yaitu yang keluar dari depan dan keluar dari belakang. Kecuali untuk yang sudah lepas, nggak bisa lagi nahan. Ya, biasanya faktor masalah usia ya, faktor sudah sepuh gitu kan. Ya, kedua juga masalah anyang-anyangan itu kan kondisi sakit, itu maafu, nggak masalah ya. Ya, kemudian selanjutnya, kalau setelah pipis lalu wudhu dan ketika sholat berasa ada sisa-sisa air yang keluar dari kemaluan, itu bagaimana Ustazah, boleh lanjut sholat atau harus wudhu lagi? Termasuk bersambung tentang konsep berdahem setelah buang air. Ya, ini penting, itu sunnah ya. Sebenarnya sunnah. Nah, kemudian juga kalau kita ngikut sunnah akan dapat pahala ya, walaupun ternyata nggak ngefek sama kita. Kita nggak ngedehem aja juga udah nggak keluar misalnya, tapi tetap ikuti sunnah saja. Nah, kemudian tadi ternyata kadang-kadang suka kerasa keluar. Nah, suka terasa, hati-hati dengan masalah waswas, karena al-waswas minasyaiton. Waswas itu dari syaiton dan harus kita enyahkan. Beneran keluar atau cuman kayaknya keluar? Kalau bicara tentang angin dari belakang, Rasul mengatakan pastikan hatta tasyummu rihan au tasma'u sautan. Pastikan sampai tercium bau atau terdengar suara. Tapi kalau yang aduh kayaknya batal, nggak ada bau, nggak ada suara, lanjutkan saja. Itu syaitan ya. Ini masalahnya air ya. Kadang-kadang aduh kayaknya pipis, pastikan aja. Kalau emang ternyata pipis dan kita sudah berwudu lebih dari 2 kali, ini kali ketiga, lanjutkan sholat. Tapi kalau ini baru sekali, dan kita bukan tipe orang yang punya penyakit beser, maka batalkan. Jadi lihat kondisinya. Kan kadang-kadang juga kondisi tertentu ya, kita tadi mungkin belum tiris ketika pipis, sehingga ketika lagi ruku, ada yang keluar. Batal ya. Tapi kalau ternyata kita ruku nggak ruku emang keluar terus, udah dol mungkin ya, karena mungkin anaknya udah lebih dari 3, lebih dari 4, itu sudah maafu, sudah dimaafkan dalam syariat. Ya, jadi memang ini keringanan syariat, murun atau syariah ya, fleksibilitasnya syariat Islam ketika kita berinteraksi dengan orang yang sudah dalam kondisi darurat seperti usia, lanjut usia, sudah kerap melahirkan ya, atau sudah sekrup-sekrupnya, itu dimaafkan, tidak membatalkan. Tapi buat anak muda yang memang masih bisa menahan, justru batal. Dia harus wudhu. Itu pun dibatasi 3 kali saja. Jadi setonnya jangan diikuti. Ada yang wudhu, tadi saya ceritakan sampai 50 kali ya, itu yang konseling dari Bandung itu. Sampai akhirnya pindah agama. Padahal harusnya dia 3 kali saja. Kalau sudah 3 kali masih juga batal, itu seton. Lanjutkan sholat, tidak perlu dibatalkan, tidak perlu wudhu lagi. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Berarti yang tadi termasuk kalau ada kayak keluar udara gitu Ustazah, dari kemaluan juga ya? Nah, itu penting untuk dipastikan kita udah berapa kali batal. Ya, kita berapa kali batal. Kalau ternyata tiap sholat begitu, batasi 3 kali. Lebih dari 3 kali itu seton, ya. Jadi acuhkan saja, mau itu udara beneran, kedengaran suara, lebih dari 3 kali acuhkan saja. Kadang-kadang ada yang kalau wudhu ingin buang angin, tapi kalau nggak wudhu, kita termasuk orang yang susah buang angin. Nah, itu udah pasti setan. Itu udah pasti setan itu. Kalau nggak wudhu, kita nggak pernah buang angin. Tapi kalau wudhu, pengennya buang angin terus. Batalkan saja. Batalkan, wudhu lagi, batalkan, wudhu lagi. Begitu kali ketiga, selesai. Mau batal lagi, kita tantangin aja. Ya. Batalkan lagi. Mau kali ketiga, keluar angin pun, lanjutkan salat saja. Langsung salat, nggak usah wudhu lagi. Ya, karena memang Rasul mengatakan kasih batasan. Biasanya kalau udah gitu, mereka juga jerang godain ya. Kalau dia tahu kita ada ilmunya, 3 kali batal tidak akan kita masuk ke dalam keempatnya.
Walaupun batal kita akan sholat terus. Itu sah ya. Ya. Ya, kemudian. Kita lanjut sedikit lagi Ustazah ya. Ya, mangga. Apakah kolam atau bak air yang terciprat air mandi atau cuci tangan tidak boleh dipakai berwudu? Kolam yang sudah terciprat air Kolam, mandi. iya, kolam atau bak air yang terciprat air mandi atau cuci tangan tidak boleh dipakai berwudu. Ya. Ini cuci tangannya bau apa? Penting dari apa? Kemudian mandinya kecepatan sabun atau enggak? Kalau cuma jebur-jebur air nggak apa-apa. Contoh, air mustakmal. Apa istilah air mustakmal yang kita sudah bahas? Mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Misalnya kita udah mandi nih, jebur, mandi yang memang bukan kena sabun ya. Kalau bak mandi kita kena sabun, kena sampo, justru sudah hilang syarat air mutlaknya, yang tidak boleh ada rasa warna bau, karena udah wangi. Tapi ini enggak, yang ternyata sudah sampoan nggak kena nyiprat, ini yang kecipratan cuman air bekas jeburannya saja, air kosong bekas jeburan. Atau kita wudhu nih, dalam kondisi kita tidak ada make up, wudhu bersih, air bekas wudhu kita jatuh ke bak, apakah baknya itu boleh lagi air di bak tadi boleh dipakai wudhu? Boleh, kalau memang rasa warna bau kosong syaratnya. Ya. Makanya ada daur ulang air wudhu ya, sekarang daur ulang air wudhu ada. Pertanyaan selanjutnya dari jauh nih, dari Surabaya. Dari Sari, syarat bersih dari najis adalah jika tidak ada tadi bau, rasa, dan warna. Jika salah satunya tidak bisa hilang, misalnya darah yang warnanya susah hilang, itu bagaimana Ustazah? Ya, ini bukan di air berarti ya, di pakaian. Ya, kalau di pakaian berarti, karena kalau di air tadi syarat air mutlak untuk bersuci. Tapi kalau masalah pakaian nggak masalah kata Rasulullah. Ya, jadi bekas-bekas darah haid misalnya udah dicuci, kan ada ya yang udah dikum itu, udah dipakein sabun, udah direndam, udah diapain aja pakaian pemutih, nggak hilang-hilang juga, nggak apa-apa, itu sudah suci. Ya, sudah suci. Intinya mensucikannya dengan air kosong, dengan air mutlak. Sesudah itu dicoba lagi pakai sabun, pakai air lagi, warnanya tidak hilang, sudah terhitung bendanya suci. Nggak apa-apa. Nah. Berarti berlaku juga untuk kasus kalau misalnya ada pup bayi biasanya kan susah dihilangkan ya Ustazah warnanya, itu udah dibersihin, kita bisa masukin langsung ke mesin cuci ya barang yang lain? Yang penting sudah air ya, sudah air. Kemudian kadang-kadang kita cuci lagi sendiri dulu pakai sabun, diairin lagi, masih juga ada warna kuningnya, nggak masalah ya. Yang penting sudah dengan air tadi, air mutlaknya yang didahulukan. Ya. Ya. Baik, ini tadi pertanyaan yang masuk ke saya. Mungkin apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Karena sudah jam 9 ya. Masih ditunggu, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita bisa tutup. Gimana Ustazah? Silakan. Ada lagi nggak? Saya tungguin. Nah, ditungguin tuh, Masya Allah. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, mungkin nanti saya serahkan kembali ke Bu MC, Bu Dr. Gigi Dian Yunita. Silakan Bu Dian. Kayaknya ada satu lagi nih Mbak Andi Fitria. Terakhir ya. Memastikan yang istihadoh Ustazah yang mana nih? Pertanyaan kedua. Oh, ini nih. Okay. Kalau haid sudah lewat 15 hari, tapi darah yang keluar itu masih warna merah kehitaman dan bau. Itu haid atau istihadoh? Ya. Ketika haid sudah lewat 15 hari, tapi warnanya masih seperti warna darah haid. Apakah kita tetap menganggap itu haid ataukah istihadah? Karena patokan batasannya ada 15 hari, maka sesudah itu apapun yang keluar sudah tidak dianggap darah haid. Karena 15 hari patokannya. Tapi yang paling penting adalah kita segera harus cek ya, ini kenapa bisa begitu? Karena memang nggak boleh ada. Bahkan kalau kita ke Objin itu dulu punya standar 7 hari. Saya pernah diskusi dengan salah seorang profesor, 7 hari sampai 8 hari. Ketika saya bilang dalam fikih 15 hari dok, nggak bisa, dalam standar kesehatan hanya 8 hari. Wah, berarti lebih sedikit dong, hari ke-9 harusnya sudah istihadah. Saya bilang dalam fikih, alhamdulillah, ternyata si profesor baca lagi kali ya. Baca lagi, bulan depannya saya datang, dia bilang oke lah,
15 hari katanya. Jadi lewat 15 hari sudah terhitung istihadah apapun warnanya. Ya, jadi tetap harus salat. Bahkan ada Bu yang ngucur terus. Nggak pakai 20, 25 nih, ngucur terus. Ya, jadi mengucurnya memang itu sampai segayung ya Bu ya. Segayung itu nggak cuma sekedar kita cek ada apa ya, memang kadang-kadang ada hiperplasia ya, ada penebalan dinding rahim untuk menuju premenopause kadang-kadang, tapi ternyata juga butuh diruqyah. Ya, beberapa kondisi ternyata butuh diruqyah. Ya, pas dicek hiperplasianya nggak ada, ya, dia juga nggak punya endometriosis, ternyata ya butuh diruqyah aja. Orangnya cepat stres ya, kemudian kurang ikhlas dan kurang ridho, begitu sudah diruqyah alhamdulillah berhenti juga gitu ya. Ternyata emang banyak hal yang bisa mempengaruhi masalah darah yang keluar. Tapi Rasul sendiri mengatakan biasanya kalau wanita sudah lewat dari batas normal darahnya keluar terus, Rasul sendiri yang mengatakan itu biasanya gangguan syaitan. Berarti mau nggak mau kita punya ikhtiar lain untuk ruqyah juga. Kalau memang keluar terus ya. Cuman yang jelas untuk sisi fikihnya lebih 15 hari sholat saja. Ya, harus salat, bahkan yang salat wajib ya, salat fardunya ya. Ya, Allah alam bisawab. Kayaknya ada pertanyaan masuk Ustazah. Enggak. Bila darah yang keluar bercak kehitaman tapi tidak bau amis, termasuk haid atau istihadah, darah tersebut keluar setelah 3 hari suci dari haid. Oke. Ini 3 hari suci dari haid berarti dia punya hari kebiasaan istihadah. Kecuali dia tidak punya hari kebiasaan ya. Kalau punya hari kebiasaan maka istihadah. Nah, mungkin pertanyaan yang paling penting adalah begini. 3 hari suci haid dari waktu haid yang harusnya 10 hari itu ternyata baru hari ke-6. Misalnya, jadi ada namanya waktu suci di tengah masa haid. Ya, misal hari ke-5 berhenti darahnya. Kalau berhenti, dicek pakai kapas dulu. Cek pakai kapas, pakai tisu. Kering nih. Kapas keluar, tola'at kursul baydo, keluar putih. Maka mandilah dan sholatlah. Ingat 3 hari misalnya, 3 hari setelah suci haid. Hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8. Misalnya kita biasanya 10 hari. Hari ke-8, 3 hari setelah suci kita sholat. Hari ke-8 keluar lagi. Entah itu warnanya hitam atau baunya amis. Salah satu saja sudah jadi identifikasi darah haid. Hari ke-8 keluar lagi gimana? Karena kita belum 10 hari batasannya, maka itu termasuk darah haid. Ya, kecuali kita yang biasa 10 hari, tiba-tiba sudah bersih nih 10 hari, kita sudah mandi. Hari ke-13 keluar lagi, itu istihadah, diacuhkan saja warnanya. Kalau kita punya hari kebiasaan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Satu lagi, terakhir ya. Ustazah mau tanya, kalau kita mau sholat, sementara di dekat kita ada bayi yang masih pakai pampers, ya. Apa pampersnya harus ganti baru? Enggak usah, kan yang mau sholat kita, bukan dedek bayinya. Ini juga pertanyaan gini sering ya, kalau lagi tawaf. Kasihan banget deh kalau yang nggak ngerti lagi tawaf. Aduh Ustazah, saya lagi tawaf gendong bayi, bayinya pipis. Saya bilang yang pipis ibu atau bayinya? Bayinya, ya udah. Nggak masalah ya, tawafnya lanjutkan saja. Ya, ini ada satu lagi nih. Ya, biasanya haid 5 hari. Di hari ke-6 sudah cek pakai kapas kering, tapi pas buang air kecil kelihatan di toilet ada keputihan warna ya. Kalau haidnya biasanya 5 hari, lebih dari 5 hari istihadah. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar, haid kita sebenarnya mungkin nggak 5 hari, biasanya 8 hari atau 7 hari, cuman kita karena kebiasaan nggak ngecek pakai kapas, cuman ngelihat ke panty, dia nggak nempel kadang. Tapi kalau dikorek pakai kapas itu makanya Rasul wanti-wanti ya. La tasta'jili hatta tala'at kursul baydo. Jangan cepat-cepat ambil kesimpulan sampai kamu cek pakai kapas. Itu Rasul ya. Dicek itu jalan keluar darah. Yang uniknya lagi sahabat dulu pada bertanya, ya Rasulullah cara ngeceknya gimana? Sampai Rasul kesel ya. Masa mau dicontohin gitu kan ya? Cara ngeceknya adalah ikuti jalan keluar darah gitu ya. Itu dicek pakai kapas. Jadi kalau udah hari-hari yang begitu kita lihat hari-hari terakhir itu di panty nggak ada, jangan buru-buru mandi. Cek dulu karena kadang-kadang tidak turun ke pembalut. Begitu dicek pakai kapas, kapasnya masih keluar coklat. Ya, jadi dicek dulu pastikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sepertinya udah nggak ada lagi pertanyaan ya. Kalau sudah tidak ada, ini udah jam 9 lewat. Kita
tutup saja ya. Saya sebelum ditutup mungkin minta terakhir pesan-pesan dari Ustazah penutupnya, sama satu lagi Ustazah ada amanah untuk memilih. Kita ada merchandise ya, ada giveaway nih dari teman-teman panitia untuk pilih satu orang yang Ustazah pertanyaannya paling bagus menurut Ustazah. Takut juga nih. Semoga Allah maafkan saya ya kalau salah menilai. Ini pertanyaannya bagus semua. Tunggu sebentar, saya lihat yang rada panjang aja ya. Rada panjang. Yang pertanyaannya panjang gitu ya. Yang pertanyaannya agak panjang. Oke. Dari Mbak Andi Fitriah ya? Andi Fitriah. Iya. Sudah dicatat ya? Insyaallah. Ya. Iya. Baik Ustazah. Terakhir kami minta tolong sekalian untuk doa dan penutup Ustazah. Ya. Kalimat penutup. Ya, sebelum kita sama-sama tutup dengan berdoa, semoga Allah SWT memberikan kita keistiqomahan di zaman wabah ya, era pandemi COVID-19 ini, bukan cuman menghindar dari bahaya real virus ya. Yang paling utama kita memohon kepada Allah agar diberikan imunitas spiritual, imunitas ruhiyah, imunitas iman kita agar tetap naik. Karena boleh jadi nggak kena virus COVID-19, tapi kita kena virus yang lebih parah ya. Akidah kita anjlok ya, kemudian spiritual kita juga turun karena mungkin hilang kepercayaan kepada Allah. Ya, keimanan kita juga begitu karena mungkin letih ya dengan banyaknya pasien, apalagi nakes ya. Ini Masya Allah yang ada di garis depan. Semoga Allah SWT mengistiqomahkan untuk tetap bersabar karena ini ladang pahala ya. Semoga Allah berikan kita husnul khatimah ya ketika kita berjumpa dengan Allah nanti. Dan juga untuk bicara bab taharah, Allah sudah berikan kemudahan bagi para nakes yang menggunakan APD, jadi jangan sampai ada alasan nggak bisa sholat karena nggak bisa toharoh ya. Ini udah paling simpel toharohnya ya, artinya dengan tayamum saja sudah bisa dan tetap harus mengerjakan sholat 5 waktu, atau nanti begitu lepas APD maka digabung sholatnya, itu boleh karena darurat ya, digabunglah sholatnya kalau memang itu alasannya alasan darurat menjaga nyawa ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita sama-sama akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha, wa lakal hamdu awalan wa akhira, wa lakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Ibu-ibu saling mendoakan. Jazakillah khairan katsiran untuk Ustazah. Semoga ilmu yang kita dapat di sini insya Allah akan menjadi amal jariah Ustazah Erika. Amin. Dan kita bisa amalkan ya teman-teman semua ya insya Allah ya. Saya atas nama panitia mohon maaf lahir batin juga atas kekurangan yang ada. Saya serahkan kembali kepada MC Dian Yunita. Silakan. Terima kasih Sasi. Terima kasih Ustazah Erika, ilmunya yang membuat kita jauh lebih mengerti tentang toharoh, bersuci, baik dari untuk berwudu, mandi, dan sebagainya.
Kali ini kita masih ada 3 nama berarti ya buat giveaway karena ada 4 bingkisan, 2 buah buku dari Dr. Apin tentang imunisasi dan ada 2 paket kosmetik. Tadi udah dari Ustazah ada siapa tadi? Andi Fitria ya? Iya. Andi Fitria, oke. Jadi ada 3 lagi nih yang malam ini beruntung. Adinda Putri, Dewi Indriana, dan Tutti Frutti. Seger banget denger Tutti Frutti. Oke, yang namanya tadi saya sebut, nanti kita chat. Jangan kemana-mana dulu. Sekarang kita mau foto bareng ya, Ustazah. Minggu lalu nggak sempat foto bareng kita. Malam ini Alhamdulillah masih ada. Yang belum pakai hijab dan menyalakan video, mohon di on-kan videonya. Kita foto dulu yuk. Pakai mukena lah yang paling gampang. Sudah pada bermunculan. Terima kasih. Wigi, mana Wigi? Monica Sari Devi. Ada 3 halaman. Karena teman-teman nggak tahu ada di halaman yang mana, jadi pokoknya senyum aja ya. Aku matiin video dulu ya, karena ada Umar. Jadi menyusul. Iya. Tetap di depan laptop. Oke. Ya. Oke, kita mulai ya. Sekarang halaman pertama. Smile. Oke. Sekarang halaman kedua. Sebentar. Smile. Halaman ketiga. Sorry. Bentar ya, sorry, salah. Halaman ketiga. Smile. Oke, sudah tiga halaman. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Ustazah Erika. Sama-sama, mohon pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pamit duluan ya. Ya, Ustazah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini kita bukan kajian muslimah dalam arti muslimah aja. Jadi insya Allah untuk next-nya, karena ini sebenarnya karena toharoh, jadi agak riskan kalau ada cowok-cowok, nanti kita nanyanya kurang enak. Jadi pas bab ini aja kita yang muslimah, insya Allah next awal Oktober itu kita tentang bab fikih sholat, ya Sas ya? Insyaallah. Fikih sholat, Ustazah Herlini Amran ya? Jadi insya Allah para bapak-bapaknya dan teman-teman yang anak-anak, teman-teman yang cowok-cowok bisa diajak bergabung karena itu umum lah ya ilmunya, bukan yang lebih ke wanita gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Ustazah Erika menambah wawasan kita dan tentunya silaturahim kita baik dari internal FKG dan teman-teman tamu di luar FKG. Terima kasih. Kita tutup aja majelis ini. Satu lagi, yes. File materinya kalau ada yang mau silakan WA panitia. Oh iya, file materi boleh japri ke Ratna dan Sasi yang ada di flyer, nanti dikasih. Rekamannya juga boleh minta ya, Di. Nanti ya, termasuk yang 2 minggu lalu. Rekaman coba di-upload juga deh nanti ke YouTube, mudah-mudahan bisa. Takutnya kegedean.
Nanti insya Allah di-share dari bab 1 kemarin, ada 3 bab, yang hari ini 1 bab. Nanti di-share ke boleh silakan japri ke Sasi dan Ratna. Terus buat yang tadi nama-nama giveaway jangan menghilang dulu ya. Aku minta alamat dulu. Oke, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu. Sampai jumpa next kajian. Waalaikumsalam. Dadah. Waalaikumsalam. Siapa tadi ya namanya? Nggak bisa di-unmute dulu semuanya ya, Di. Siapa tahu ada yang mau ngobrol-ngobrol. Bisa. Unmute diri sendiri juga bisa kok. Emang udah bisa? Bisa. Udah ngeklik mau live lagi. Caca mau ngomong apa ya? Bisa kok. Unmute sendiri bisa nggak, Ca? Caca? Ya. Muka. Bunda, foto. Yang FKG jangan keluar dulu lah. Kita ngobrol. Ya, siapa tahu ada yang mau ngobrol-ngobrol. Malam minggu kan, malam yang panjang. Putih minta alamat. Dok Nur habis jalan-jalan nih, Dok Nur. Iin mah baru nyampe. Laporan dia. Caca. Garut, apa kabar Garut? Teteh. Andi Kapan Caca. buka PO? Ratna. Mbak. Guys, aku Nia baru join, orang mau udahan. Siapa? Join teh. Dengerin teh, tahu aja teh. Yang penting ada fotonya teh. Ah, teh mah. Bisa aja pas bagian foto-foto aja baru masuk ya. Itu dengerin. Ini Adinda Putri sama Dewi Indriana udah nggak ada. Anak. Ya, Aninya mana? Ada yang temennya. Lalu kasihan amat ya Caca. Padahal yang kan kenal Caca nggak nggak nih? ada suaranya Ada ya. Putri, Andi Fitria, Dewi Indriana, Tutu Caca, Makasih ya. speaker manual aja, Ca. Tinggalin nomor HP kali ya? Boleh. Iya di sini di chat. suara. Kenapa lagi cuci? Akan lagi cuci. Coba lihat dulu. Mbak Dewi ada. Oke. Ini udah tuh dicatat Mbak Oke. siapa Andi Fitria. Udah dicatat di Udah. Alamat ya? Alamat. Mbak Dewi Mbak Indriana. Andi minta HP. Minta nomor HP-nya juga ya. Lempar aja HP-nya diminta tuh. Gue hapus dulu, gue offin dulu recordingnya nih.